Tolong, ada yang tolong aku. Buka pintu, ada yang tolong. Aku mau lahir. Untung saja aku tidak selingkuh. Anak ini milikmu. Untung saja. Yuhang, apakah itu kamu? Qiang Ruo. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Kamu datang menyelamatkanku, kan? Aku akan melahirkan. Tahan dulu ya. Aku yang akan bantu. Kita pergi. Cepat bangun. Ayo kita pergi. Xiao Ruo, kenapa kamu berhenti? Xiao Ruo, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu bilang apa? Aku bilang, Xiao Ruo, kamu adalah sahabat terbaikku. Kenapa kamu diam saja padaku seperti ini? Kalau bukan untuk mengambil kembali milikku. Siapa yang peduli dengan kamu, bajingan? Kamu tahu kenapa kita berdua terlihat mirip? Karena aku adalah putri kandung Jiang Zhen. Aku yang seharusnya menjadi nona besar keluarga Jiang. Apa kamu bilang kamu anak haram ayahku? Kamu justru anak haramnya. Semua karena ibumu yang bejat itu. Padahal dia tahu ayahku sudah punya istri dan anak. Tapi tetap menggoda ayahku. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau kamu mati, aku akan menjadi satu-satunya putri sulung keluarga Jiang. Hahaha suamimu. Sahammu semua milikku. Dan kamu, pergilah mati bersama anak harammu. Kalau aku dibunuh, Gege Yuheng pasti tidak akan membebaskanmu. Hahaha. Kakak baikku. Kalau Ji Yuheng tidak tahu, bagaimana aku bisa membawamu keluar dari keluarga Ji? 11 Yehanao. Koye biceha kongiceha temikoteha gibei mt mai. Cao MNGTNG Kuan TRVNC. Cao MNGTNG Kuan TRVNC. Anhanga. Hong Hairi. Farin HLC Pai Ngi BTM Tegiang Daori. Tai Ui Teo NHNG Hong KP. Tisao Giang Dao. Mengapa kamu mengkhianatiku? Kakak Yuheng, biarkan dia pergi, dia akan pergi sendiri. Kamu mabuk. Aku bantu kamu pulang dulu untuk istirahat. Ayo. Semangat Tolong, saya akan melahirkan. Ayo pergi Xiao Yan, Xiao Ce, kita sudah sampai. Halo sistem. Pengacara grup lu sudah datang. Suruh dia ke kantorku. Dari mana dia datang? Begini, orang yang tidak tahu aturan. Apakah Bos Ji bisa kalian temui sesuka hati? Cepat pergi. Menyakiti orang dengan sengaja itu melanggar hukum. Kalau kamu berani mengusir kami dengan kekerasan, aku tidak keberatan untuk menuntutmu. Aku memang datang mencari Dedi. Kamu tidak berhak mengusir kami. Kamu anak kecil, apa hakmu? Kami para teknisi tidak pernah mengusir orang yang tidak bisa pergi. Menurut peraturan yang berlaku, membahayakan tubuh orang lain secara sengaja, dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun, penahanan, atau pengawasan.
Adikku masih di bawah umur. Kamu tunggu saja di penjara. Kamu ribut apa sih? Nyonya. Nyonya, saya asisten pengacara Jiang Yan. Jiang adalah pengacara terkenal di industri. Yang tak pernah kalah, pengacara besar penuh misteri. Nyonya, Anda yakin ingin membantu keluarga Lu? Tolong panggil saya asisten Jiang. Bawa kami bertemu dengan Tuan Ji. Baik. Kakak, nanti kita benar-benar bisa bertemu Dedi, kan? Kamu bisa nggak sih jangan jadi pengecut seperti itu? Ah, kakak, kamu tidak ingin bertemu Dedi. HMPH, bajingan itu. Aku ini pengacara terkenal. Jiang Lu, aku akan mewakili keadilan untuk mengadilinya. Yuk, ayo pergi. Pengacara dari Lisi, Tuan Ji, sudah datang. Jiang Yao. Pria brengsek jangan mendekati mama aku. Pria brengsek, kakak Dedi. Bukan pria playboy. Ayah, anak ini. Dedi, Jiang Che, tidak bisa begitu. Lupakan saja. Kita mau membantu Pak Lu menuntut keadilan, kan? Mama, anak yang baik, Jizong. Kami mewakili keluarga Lu terkait tuduhan penyalinan desain. Mengajukan kompensasi kepada perusahaan Anda. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Mewakili keluarga Lu. 5 tahun lalu kamu mengkhianatiku demi Lu Feng ini. Meninggalkanku. Sekarang kamu melawanku demi dia. Anak dari pembantu ini. Hanya karena kamu menyukai King Yao. Apakah kamu benar-benar punya hati? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalau Ji Yuheng tidak tahu. Bagaimana aku bisa membawamu keluar dari keluarga Ji? Orang yang tanpa hati sebenarnya siapa? Dengar-dengar kamu akan menikah dengan Jiang Ruo. Baiklah, aku mendoakan kalian selamanya bahagia. Nikah apa? Aku tidak punya naga. Kakak, kamu belum selesai bertemu klien. Ibu masih menunggu kita pulang makan. Jiang Yao, bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah meninggal? Yao Yao, kamu kemana saja selama bertahun-tahun ini? Kami mencari kamu dengan susah payah, cari aku. Xiang Yao, berani kamu pukul aku? Kalau pukul kamu kenapa? Aku ingin sekali mencabik-cabik kamu. Membongkar tulangmu, mencabut uratmu. Xiang Ruo, kalau aku beritahu kamu, kerusakan yang kamu berikan padaku, akan aku balas 100, 1000, bahkan 1.000.000 kali lipat. Kakak Yuheng, lihat, aku cuma peduli padanya dengan baik hati. Kalau dia tidak menghargainya, itu urusannya, malah marahi aku. Jiang, kenapa kamu bilang begitu, Jiang Ruo? Dan kamu, Ji Yuheng, kamu bersekongkol dengan dia. Aku tidak akan membiarkan ibumu lolos. Ada apa denganmu? Jizong, hari ini saya mewakili keluarga Lu untuk mengajukan kompensasi terkait kasus penjiplakan perhiasan. Kepada kalian, jika keluarga Ji bisa menarik produk yang dijiplak, dan secara terbuka meminta maaf, kami keluarga Lu bisa mempertimbangkan untuk membatalkan tuntutan terhadap kalian. Jiang Yao, apakah kamu yakin itu keluarga Ji yang menjiplak, bukan keluarga Lu? Ini seperti orang jahat yang duluan menuduh plagiat. Kalau begitu, Jiang Yao hari ini bukan datang untuk membalas dendam padaku. Tidak benar. Beberapa sketsa desain itu sudah aku daftarkan terlebih dahulu. Mereka tidak mungkin punya bukti. Benar, Yao Yao. Tak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menjerat Gege. Kamu siapa sampai berani ikut campur? Sekarang aku adalah pengacara grup Lu. Sedang bernegosiasi dengan presiden grup Ji. Mengenai grup Ji yang meniru desain perhiasan grup Lu. Apa hakmu untuk menyelah? Aku adalah desainer perhiasan grup Ji. Aku tidak punya hak. Apa mungkin bocah kecil sepertimu punya hak? Oh, jadi kamu ternyata pencurinya. Apakah kamu tahu desain milik siapa yang kamu curi? Kamu berani seenaknya bicara di sini. Aku tidak berkata sembarangan. Karya-karya itu aku buat tanpa henti siang malam. Dengan penuh pengorbanan dan kerja keras. Jika menuduhku tanpa alasan, kamu bisa kena masalah hukum. Menurut peraturan yang berlaku, dengan sengaja merugikan hak kekayaan intelektual orang lain, pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi hukuman yang sesuai. Karena kamu tidak mengakuinya, maka kami hanya bisa bertindak sesuai hukum. Ini adalah grup Ji. Siapa berani mengusik saya? Pengacara saya akan berani menghadapi. Pengacara saya Jiang Yangan berani. Kamu masih bilang diri kamu pengacara Jiang Yan. Padahal kamu cuma anak haram ibumu dengan pria liar Lu Feng Seng. Anak haram itu artinya tidak berpendidikan. Bicara seenaknya di sini.
Tidak takut lidahmu terluka. Aku bukan anak haram. Kalau bukan karena kamu waktu itu, ibu saya juga tidak akan hidup seberat itu. Jiang Luo, dulu kamu melakukan apa padanya? Kakak Yu Heng. Apa yang bisa aku lakukan padanya? Sekarang dua anak haram ini menggangguku. Kamu harus membantuku. Dedi, kamu tidak bisa membantunya. Dia adalah selingkuhan yang merusak keluarga kita. Kami bukan anak haram. Kami adalah anakmu. Apakah kau tidak menginginkan kami dan mama lagi? Anak haram, diam. Kau mau apa? Kau ngomong apa? Kenapa marah pada anak-anak? Kau bilang aku gila. Kakak Yuhe, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Sekarang kamu ngomong apa tentang dua anak haram itu? Jangan omong sembarangan saat bersama. Jangan dengarkan omongannya. Ji Heng, kamu ngapain di sini pura-pura? Kalian berdua mau ketemu orang tua dan makan bersama. Apa jangan-jangan kita bertiga? Mengganggu kalian berdua di sini saling mengungkapkan perasaan. Siang Yang, jangan bilang aku dan dia tidak ada hubungan. Bahkan kalau ada hubungan, lalu bagaimana? Dulu waktu kamu hamil dan berselingkuh, juga kabur bersama Lu Feng meninggalkan keluarga Ji. Jelas itu salahmu. Mengapa kamu berhak berdiri di atas dan menuduhku? Mengapa dulu kalau bukan karena persetujuanmu? Rusa kecil berani. Tidak bisa. Jangan sampai Jiang Yao mengungkapkan kebenaran. Yao Yao, sudah selesai. Semua sudah berlalu 5 tahun. Meskipun aku tidak tahu tujuanmu datang ke Ji Corporation, tapi sebaiknya kamu pulang dan lihat ayahmu. Sejak kamu kabur bersama Lu Feng, ayah selalu sangat merindukanmu. Tentu saja dia akan datang menemuiku. Tapi kamu tidak takut. Kamu tidak takut aku kembali. Apakah statusmu sebagai putri sulung keluarga Jiang hilang begitu saja? Karena hari ini Ji Heng belum mencapai kesepakatan mengenai perhiasan. Ini adalah surat kuasa pengacara terkait pelanggaran hak cipta. Sampai jumpa di pengadilan. Ayo. Semangat, Kak Heng Yu Heng. Orang tua aku masih menunggu kita pulang untuk makan malam. Tunggu Yu Hang datang ya. Bicarakan baik-baik tentang pernikahan Ruo Ruo dan dia. Iya. Kalau kita terus ikut dia tanpa nama dan status selama ini, itu tidak bisa. Benar? Kalau terlambat bertindak, kita akan seperti orang tertentu yang harus jadi simpanan selama belasan tahun. Jiang Yao, kamu ini manusia atau hantu? Kenapa aku tidak mati? Apakah kamu sangat kecewa? Yao Yao, kamu ngomong apa sih? Aku cuma terlalu kaget. Lagi pula 5 tahun lalu, kamu kabur sama selingkuhan, bikin Pak Ji marah. Lalu dia menyerang keluarga Jiang. Kalau bukan karena Ruo Ruo yang menemani dan membimbing dia. Hari ini kamu pulang, belum tentu bisa ketemu ayahmu. Membimbing dan menemani. Naik ke posisi selingkuh. Mengatakan hal mencuri suami orang begitu segar dan murni. Hanya orang seperti Anda yang merupakan teh hijau kelas atas. Sepertinya putri Anda memang mewarisi banyak kejutan dari Anda. Jiang Yao. Di mana sopan santunmu? Sopan santun. Apakah kamu memilikinya? Tiang utama tidak benar, tiang bawah miring. Saat ibu saya mengandung saya waktu itu, kamu sedang berbuat onar di luar. Kamu ini benar-benar nenek tua yang jahat. Bersubahat dengan selir untuk menuduh mama. Omong kosong. Siapa yang menyakiti Jiang Yao? Kakak Yu Heng. Siapa yang bisa menyakitinya? Lihatlah, dia sekarang tidak sedang berdiri di sini dengan baik. Masih membawa pulang 2 anak liar. Memang membuat keluarga Jiang kita kehilangan muka. Benar, Jiang Yao. Perbuatan memalukan yang kamu lakukan dulu. Benar-benar membuat keluarga Jiang jadi bahan tertawaan. Kenapa kamu tidak mati di luar sana? Tapi malah berani kembali. Kenapa aku tidak boleh kembali ke Jiang Zhen? Aku bilang padamu. Hari ini aku pulang hanya untuk satu hal. Kelompok Zhi yang adalah milik ibuku. Segera kembalikan padaku. Hahaha. Apa? Milikmu. Aku adalah ahli warisah. Aku yang memutuskan apakah kamu dapat warisan. Dan kamu saat itu berselingkuh saat menikah. Telah memberikan dampak besar pada grup Xiao. Ini adalah usaha keras saya untuk menenangkan semuanya. Kamu apa haknya mendapatkan saham Xiao? Kamu orang jahat. Benar-benar tidak tahu malu. Ingin merampas kekayaan mama. Adik, jangan ngomong kotor. Menurut peraturan yang berlaku, warisan wasiat lebih utama daripada warisan hukum. Apalagi kamu berzina saat menikah dan punya anak haram. Kamu adalah orang yang tidak berhak mewarisi harta nenek. HMPH. Wasiat omong kosong. Ibunya sudah meninggal bertahun-tahun. Mana ada wasiat seperti itu? Kamu anak kecil yang pakai celana bolong, tahu apa tentang hukum? Kalau masih berani ribut seenaknya, aku akan panggil satpam.
Aku ini pengacara Jiang Yan yang belum pernah kalah di dunia hukum. Kamu berani meragukanku? Hahaha, Jiang Yao. Kamu sudah punya anak? Jangan cuek begitu. Bermain pura-pura seperti ini juga nggak pantas di tempat seperti ini. Berulang kali mengatakan kebohongan yang seperti dongeng. Lihat ayahmu sampai marah seperti itu. Cepat suruh dua anak haram ini minta maaf pada ayah. Iya, Yao Yao. Kamu ini masih kecil sudah suka bicara sembarangan. Kalau tidak dididik dengan baik, nanti kalau sudah besar dan berbuat jahat, bukankah itu akan membuat keluarga Jiang malu dan dicemooh orang lain? Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat orang tua, segera suruh dia minta maaf kepada ayahmu. Yang harus minta maaf adalah kalian. Lihat itu adalah wasiat. Wasiat. HMPH. Yao Yao sekarang malah memprovokasi anakmu. Menggunakan surat wasiat palsu untuk menipu harta ayahmu. Benar. Cepat keluar dari sini. Aku Jiang Zhen tidak punya anak perempuan seperti kamu yang tidak tahu berterima kasih. Tawaran baik tidak diterima. Maka terimalah hukuman ini, berikan ponselmu. Halo, ini 110. Saya pengacara Jiang Yan. Sekarang laporkan ke polisi. Ketua grup farmasi Jiang Zhen menilep harta orang lain. Aku ada di tempat kejadian. Bukti lengkap. HMPH, menakut-nakuti dengan kekuasaan palsu. Jangan kira aku akan percaya hanya karena kamu pegang telepon dan bicara sembarangan. Aku tidak akan mudah percaya. Kamu memang seorang pengacara ya? Seorang bocah bau susu yang belum dewasa. Masih belum disapih, ya, berbohong tanpa persiapan. Halo pengadilan. Saya pengacara Jiang Yan. Sekarang saya meminta untuk membuka kasus terhadap ketua grup farmasi Jiang Zhen atas tuduhan penggelapan harta orang lain. Saya baru saja menghubungi polisi. Sekarang polisi sedang dalam perjalanan. Tolong kirim orang untuk mengumpulkan bukti segera. Baik, pengacara Jiang. Saya akan kirim orang ke sana sekarang. Jiang Yu, kamu ini anak yang tidak berbakti. Aku adalah ayahmu. Apakah kamu memang mengajari anakmu seperti ini untuk melawan ayah kandungmu? Ayah tidak penyayang, masih ingin anaknya berbakti. Pria pemalas. Kalau tidak segera kembalikan barang nenek ke kami, tunggu saja kakak saya yang bikin rumahmu bangkrut. Bajingan. Lihat aku akan memukulmu sampai mati. Tangan suami. Cara pelanggaran penganiayaan sengaja tingkat 1. Kamu si kecil nakal, teruskan saja aktingmu. Sampai polisi datang. Aku lihat, mereka mungkin akan menangkap kalian bertiga sekeluarga. Kamu ini selingkuhan pelakor. Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Kamu. Siapa pengacara Jiang Yan? Siapa pengacara Jiang Yan? Saya adalah pengacara Jiang Yan. Ternyata dia masih anak kecil. Pak polisi, saya mau melapor. Mereka berdua masuk ke rumah orang secara ilegal dan sengaja melukai orang. Cepat tangkap mereka. Tanganku. Sakit tangan, sakit tangan. Silakan ikut kami sebentar. Aduh, benar-benar menjerumuskan diri sendiri. Jiang Yao, kamu dan dua anak harammu siap-siap masuk penjara saja. Saya pengacara Jiang Yan. Aku ingin lihat siapa yang berani membawa ibuku pergi. Pengacara Zhang masih memberimu. Dia memang pengacara. Pengacara Zhang, sebagai pengacara, Anda seharusnya tidak melanggar hukum, menerobos rumah orang, dengan sengaja melukai orang. Mohon ikut kami sebentar. Siapa bilang kami menerobos rumah dan melukai orang dengan sengaja? Dasar bajingan. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Tuduhan penganiayaan sengaja bertambah berat. Semua ini baru saja aku rekam. Di dalamnya ada bukti mereka menggangguku dan ibuku. Jadi yang seharusnya ditangkap sebenarnya mereka. Aku menuntut mereka atas penganiayaan sengaja. Tidak akan memaafkan. Jiang Yao, jangan-jangan. Apakah kamu ingin mengirim ayahmu ke penjara dengan tanganmu sendiri? Aku bisa mencabut tuntutan. Tapi dengan syarat kamu harus mengembalikan grup Xiao kepadaku. Haha. Tidak. Aku berikan grup farmasi ayah, aku kembalikan padamu. Ayah. Jangan tanda tangan. Cepat tanda tangannya. Kalau tidak, aku akan panggil polisi untuk menangkap kalian.
Mama hebat sudah beres. Hebat. Pak Polisi, terima kasih atas bantuannya. Baiklah, kita pulang ke rumah nenek lu untuk makan bersama. Oke. Ngomong-ngomong, Pak Ji, kasus penjiplakan perhiasan, kita tunggu di pengadilan. Ayo, semangat. Dedi, kamu percaya sama aku. Ini benar-benar pelakor yang meniru. Kamu sebaiknya cepat minta maaf ke Momi dan Pak Lu. Baik, aku mengerti. Xiao Che sudah pergi. Jangan lari-lari sembarangan. Apakah desain yang kamu berikan padaku benar-benar hasil plagiat? Kakak Yu Heng, bagaimana bisa kamu meragukanku hanya karena beberapa kata dari Jiang Yao dan anak haram itu? Kamu curiga padaku. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Loh, apakah untukku atau untuk dirimu sendiri? Kakak Yu Heng, tenang saja. Semua desainku sudah terdaftar hak ciptanya. Aku tidak akan menyakiti siapapun, apalagi kamu. Kalau begitu, sebaiknya begitu. Yu He, ayo. Hei, buatkan aku tes DNA. Aduh, Ruo, bagaimana ini? Xiang Yao wanita itu datang dengan sangat agresif. Sekarang Tuan Ji juga tidak membantu kita. Ayahmu bekerja keras membangun grup Xiao. Tapi dia malah ditipu. Aduh, bagaimana keluarga Xiang kita nanti? Iya, Ruo, cepat pikirkan solusinya. Bantu ayah mendapatkan kembali grup Xiao. Dilelang amal malam besok. Aku akan membuat semua sketsa yang sebelumnya kuterima menjadi produk jadi. Lelang itu. Nanti aku akan memanfaatkan opini publik untuk menikah ke keluarga Ji. Asalkan aku menjadi Nyonya Ji. Sebuah grup Xiao kecil saja. Apa artinya? Ayo makan buah. Terima kasih, Paman Lu. Xiao Yao, karena urusan Xiao Feng, kamu pergi ke keluarga Jiang. Apakah mereka menyulitimu? Semua salahku? Ibu Lu, kamu bilang begitu jadi terasa aneh. Sejak ibuku meninggal. Kalau bukan karena perhatianmu, apakah aku bisa tumbuh sebesar ini? Seharusnya aku sudah dibunuh oleh mereka. Jadi Anda tenang saja. Masalah saudara Lu Feng ini adalah urusanku. Nenek Luo, Anda tenang saja. Aku dan kakak ada di sini. Tak ada yang berani mengganggu Mama. Bagus sekali. Xiao Yao, aku tidak sangka kamu mendidik kedua anak ini dengan sangat baik. Di usia yang begitu muda, sudah begitu berhasil. Mama tidak pernah mengajari kami seperti ini. Semua kami pelajari sendiri. Iya. Xiao Ya dan Xiao Che adalah yang terbaik. Ayo, nenek membawakan kalian jus, oke. Yao, aku sudah menemukan paparazi yang menyebarkan foto-foto kami di tempat tidur dulu. Ini foto aslinya. Setelah perbandingan teknologi, wanita di setengah wajah ini adalah Jiang Ruo. Dia memang sedikit mirip denganmu. Dan dia memakai riasan tiruan. Bahkan sengaja memilih sudut pengambilan gambar. Jadi semua orang mengira orang itu adalah kamu. Pria ini juga menggunakan cara yang sama. Saya menemukan pria ini menerima uang dari Jiang Ruo. Lalu kabur ke luar negeri. Membuat pencarian menjadi lebih sulit. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan menemukan orang ini. Untuk membebaskan nama baikmu. Terima kasih banyak, Kak Lu Feng. Kalau Xiao Yao bilang begitu, terlalu sopan. Oh, benar. 5 tahun yang lalu. Jembatan tempat Jiang Ruo mendorongmu ke sungai adalah sudut mati dari kamera pengawas. Saat ini belum ditemukan bukti yang menguntungkanmu. Maaf, aku mengerti. Sepertinya hanya bisa membuat Jiang Ruo mengaku sendiri atas kejahatan yang telah dia lakukan. Oh iya, apakah kamu sudah dapatkan undangan untuk acara ama malam itu? Sudah dapat. Tapi, kenapa kamu harus pergi ke acara makan malam ini? Aku sudah menduga sebelumnya. Hari ini kita ke Jiklan mungkin tidak berjalan lancar. Karena Jiang Ruo tetap adalah perancang perhiasan Jiklan. Selama Ji Yuheng ingin melindunginya, kasus plagiarisme tidak akan mempengaruhinya. Namun, di acara amal perhiasan, dia pasti akan memamerkan produk jadi dari desainnya. Nanti di depan umum. Ji Yuheng pun tidak bisa melindunginya. Hai. Halo Lu Feng Jiangyang. Xia Yao, sebenarnya apa yang aku harapkan darimu?
Jiang Yo. Kamu masih terjerat dengan selingkuhan ini. Ji Yuheng, kamu dari posisi apa untuk mengatakan hal ini padaku? Ah. Dedi, aku sudah nasihati kamu. Tapi kamu masih bersama selingkuh ini. Apa yang terjadi dengan mobil kecil ini dan dia? Kenapa? Saat bertemu anak ini, aku selalu merasa lembut hati. Kenapa begitu banyak alasan? Karena dia pria tidak setia. Pria tidak setia itu suka bersama selir. Kamu. Aku dan kakak Yuheng saling menyukai. Bukan selir. Justru kalian berdua. Kamu ini ibu yang tidak setia. Melahirkan anak dari perselingkuhan. Kalau kau terus ngomong sembarangan, aku akan sobek mulutmu, percaya atau tidak. Jiang Yao, beraninya kau memukulku. Kalau kau terus ngomong, Kak Yuheng, lihat mereka. Menurut peraturan terkait, memalsukan fakta dan memfitnah orang lain. Jika kejadiannya serius, maka menjadi tindak pidana fitnah. Dihukum penjara maksimal 3 tahun. Penahanan atau perampasan hak politik. Kalau kamu lagi menyebar fitnah, aku akan ketemu di pengadilan, Mama. Lu Fengge, ayo kita masuk. Kakak Yuheng, lihat mereka. Jiang Ruo, kamu dan dia saling menyukai. Jangan bicara sembarangan. Kakak Yuheng, tunggu aku. Yao Yao ya. Apakah kamu masih menyukaiku? Kali ini pulang untuk mengambil barang milik ibuku. Dan membersihkan stigma yang melekat padaku. Lalu aku akan menegakkan keadilan terhadap pembunuh Jiang Ruo ini. Mengenai aku dan Ji Yuheng. Tidak mungkin sama sekali. Ibu baik, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa pelakor itu ke pengadilan. Dan aku, malam ini pasti akan membalas untukmu. Benarkah? Kalau begitu malam ini ibu mengandalkan kalian. Baik, ayo. Para tamu undangan, selamat datang di acara amal malam ini. Ini adalah barang lelang pertama malam ini. Gelang sumbangan dari Nyonya Hi. Gelang ini terukir dari kristal putih. Harga awal 1 juta. Sekarang mulai penawaran. 2 juta. Jiang Yao, 2 juta bukan jumlah yang kecil. Kamu kan tidak punya pekerjaan. Dari mana uangnya? Tidak mungkin karena tidur saja. Bibi, kamu menyebar gosip lagi. Itu tambah dosa, loh. Lagi pula cuma 2 juta itu. Aku sekali berperkara saja harganya lebih dari itu. Hanya anak haram sepertimu yang merasa itu bukan jumlah kecil. Kakak Yuheng, lihat mereka bilang aku lagi. Apakah kamu ingin semua orang menertawakanmu? Tidak bisa lebih patuh sedikit. Jiang Yao, tunggu aku menjadi Nyonya Ji. Aku bisa membunuhmu untuk pertama kali. Maka aku juga bisa membunuhmu untuk kedua kali. Barang lelang ini dimenangkan oleh Nona Jiang Yao. Sekarang mari kita sambut barang lelang terakhir malam ini. 3 perhiasan terakhir ini. Ini adalah desain terbaru dari Miss Jiang Ruo dari grup Yuki. Unik dan istimewa. Sekarang kita undang bintang baru di dunia perhiasan, Miss Jiang Ruo, ke panggung. Saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di sini. Untuk menyumbangkan sedikit cinta untuk kegiatan amal. Perhiasan ini adalah karya tunggal yang saya buat untuk acara malam ini. Kenakanlah mereka. Tidak hanya unik dan istimewa, tapi juga melambangkan hati baik para tamu undangan. Kamu yakin karya ini milikmu? Asalkan kamu bantu aku mendapatkan sketsa desain dari master desain luar negeri. King, aku akan beri kamu 2 juta. Baik, aku kirimkan ke kamu. Baik, aku akan transfer sekarang juga. Begitu saya mendapatkan gambar desain, saya sudah mendaftarkannya di situs kekayaan intelektual dalam negeri. Untuk pencatatan, meskipun King sendiri datang untuk memerangi pemalsuan, dia pasti tidak akan bisa menang melawan saya. Tentu saja karya-karya ini milik saya. Setiap karya saya segera didaftarkan hak ciptanya setelah selesai. Pada waktu pertama kali selesai, dengan pengakuan otoritatif. Jiang Yao, kau tidak mungkin iri padaku. Jadi sengaja menuduhku, kan? Anak harammu itu sudah bilang. Berkelakuan fitnah serius akan ditahan. Jiang Yao, apakah dia anak perempuan keluarga Jiang yang kabur 5 tahun lalu? Dengan orang lain, benarkah dia mengkhianati Ji Yuheng? Dan bahkan punya anak dari pria itu. Oh, ini dia. Benarkan? Iya, pencuri kecil. Karya-karyamu dan gaya King sangat mirip.
Kamu cuma mengandalkan dalam negeri dan luar negeri. Informasi hak cipta tidak sinkron. Makanya berani meniru dengan terang-terangan seperti itu. Master, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Tahu hukum tapi melanggarnya. Makin menambah dosa. Dasar anak haram. Meski kamu pengacara dan bilang aku meniru. Harus tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan laporkan kalian atas fitnah. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Aku adalah desainer terkenal dari luar negeri, King. Aku sekarang melaporkan secara resmi bahwa sang ahli ini meniru karya saya. Ah, ini bagaimana mungkin? Kamu ini anak kecil tak tahu malu. Ngomong apa sih? Bagaimana mungkin kamu adalah King? Xia Yao, apakah itu kamu? Sekarang kamu sengaja memfitnah aku. Dengan membuat anak haram ini berbohong. Benar-benar atasan yang buruk, bawahan pun ikut rusak. Diam, ibuku tidak sejahat itu. Aku benar-benar King. Kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu, kamu pergi bilang ke polisi, cepat panggil orang. Apa? Kim, ternyata anak kecil. Bukti-bukti ini terlihat seperti bukan palsu. Cepat cari. Apakah Jiang Ruo benar-benar menjiplak? Aku akan cari. Sadako benar-benar tidak tahu malu ya. Xiao Qi, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu juga tidak bisa demi ibumu. Membuat bukti palsu untuk menuduhku. Karyaku sudah terdaftar di dalam negeri. Aku tahu ibumu ingin merebut kakak Yu Heng dariku. Tapi tindakanmu ini tidak hanya akan merusak reputasiku. Tapi juga akan menyeret Tante Ji ikut terkena imbasnya. Apa kamu tuli dan buta? Kalau kamu tidak mengakui adikku sebagai raja, pasti kamu kenal karya-karya ini, kan? Ternyata ini plagiat. Hei, lihat ini. Memang benar. Bukankah begitu? Untuk mencegah desain adikku dicuri. Setiap sketsa yang dia buat, saya langsung buatkan notarisnya. Jadi meskipun desainnya dicuri, kami punya hak cipta 100%. Mengerti? Ahli. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Ini semua kalian yang mencemarkan nama baik saya, bukan? Sebagai pengacara, saya tidak pernah melanggar hukum. Kalau kamu tetap ngotot seperti bebek mati, maka kita bertemu di pengadilan. Bawa dia ke kantor polisi. Ya ampun, King ini ternyata benar-benar anak kecil. Tapi Jiang Ruo ini benar-benar tak tahu malu. Berani mencuri karya orang lain. Padahal aku dulu sempat membeli perhiasannya. Sungguh sial ya. Tapi dia licik. Pikiran yang teliti. Dan dia juga seorang pengacara. Dua saudara ini benar-benar jenius kecil. Gimana bisa? Ini tidak benar. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Kakak Yu Heng. Kamu percaya padaku. Aku tidak mencontek. Ya, memang samar dan mereka sengaja mencemarkan nama baikku demi membantu Lucy. Mereka hanya ingin menekan GC. Cukup sudah. Maaf, aku terlalu tidak pandai menilai orang. Aku akan segera mengganti kerugian dari kehilangan King. Kakak Rain, bukan seperti itu. Rain, kakak tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Tolong selamatkan aku. Kakak Yuhi. Selamatkan aku. Kakak Yuhi, selamatkan aku. Lepaskan. Lepaskan. Ji Yuhi hanya melihatku seperti itu. Dianiaya oleh Jiang Yao dan dua anak haram itu. Apa? Kamu lupa siapa yang menyelamatkan nyawamu 5 tahun lalu? Kalian siapa? Kenapa harus menculik aku? Jizong, kalau mau menyalahkan, salahkan saja karena kamu terlalu banyak bermusuhan. Tidak. Tidak. Cepat datang, ada orang. Tidak. Ji Yu Heng, kamu tidak boleh lupa budi. Cukup. Lepaskan dia. Kakak Yuhe, berhenti. Lepaskan dia. Kakak Yuhe. Xin Li Fei Chuin Si Shi Plagiarizing Lues Design. VLN Nai Chong Tai SN Longenbu. Mong Anta TH Chokoye. CHTC Haji, THT Sanar TTHN Gesot. Sali, Tisao Kolibo Fengi Pehansu. Koye Elie TRM Catai.
Koye kon emeng getai. Tisao an ligiu koye. Maaf, karena dia pernah berbuat baik padaku. Cukup, adikku. Kenapa harus banyak bertanya? Karena dia memang pria buruk. Kita jangan peduli padanya. Pulang ke rumah, Mama Dandi lebih memilih melindungi wanita jahat itu. Dia juga tidak membantuku. Sayang, kita tidak boleh merasa tersinggung demi orang yang tidak pantas. Tahu tidak, mobil kecil. Saya, Tuan Ji, sudah bersedia mengganti rugi. Hal yang membuat keluarga Lu dan kami bangga. Saya bisa saja tidak menuntut. Namun, saya selalu mengira Tuan Ji adalah orang yang berpegang pada prinsip. Tidak menyangka Tuan Ji juga merasa sedih. Gerbang kecantikan. Kita jalan. Semangat, semangat. Hei hei. Ingat, segera transfer ke rekeningku. Aduh ibu. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu, aku nanti gak bisa hidup lagi. Biarkan aku mati saja, Jiang. Yang demi merebut kakak Yu Heng dariku. Sampai-sampai bersekongkol dengan dua anak haram untuk menjebakku. Kalau aku tidak benar, aku pasti takut bayang-bayang miring. Mungkin aku sudah lama mereka masukkan ke penjara. Ayah, apa yang harus kulakukan? Kakak Yu Heng. Apakah mereka, Jiang Yao dan ketiga orang keluarganya, akan menipu aku? Lalu tidak mau peduli lagi padaku. Dia berani. Berani apa tidak berani? Kamu membiarkan Jiang Yao menindas Ruo-Ruo seperti ini. Sejak Jiang Yao kembali, Yu Heng menjadi dingin terhadap Ruo-Ruo. Sekarang Ruo-Ruo lagi-lagi difitnah dan disalahgunakan. Ruo-Ruo adalah putri kandungmu. Kamu cepat cari cara ya. Kita harus cari cara. Agar Ruo-Ruo dan Ji Yu Heng bisa resmi menikah. Dengan begitu, Ji Yu Heng tidak bisa lagi menghindar dari pernikahan ini. Ide bagus. Tapi sekarang Kak Yu Heng sama sekali tidak menghiraukanku. Aku punya caranya. Apa? Hahaha. Adik, kamu kapan belajar pemrograman? Waktu bosan baca buku saja sudah bisa belajar. Aku pernah ikut kompetisi hacker secara anonim. Dan meraih juara pertama. Memang pantas jadi adikku. Tapi, apa yang sedang kamu lakukan? Di pesta malam ini, bibi jahat itu bilang punya hutang nyawa pada Dedi. Dan mengancam Dedi dengan itu. Aku ingin lihat. Apa sebenarnya hutang nyawa itu? Beres. Bagaimana mungkin ini? Sebenarnya siapa yang sedang iseng ini? Aku akan membawamu bertemu teman online yang hebat. Adik, nanti ikuti aku dengan dekat. Oh. Hei. Ini anak siapa yang makan lebih dari 20 mangkuk mie? Dia pasti kelaparan beberapa kali. Bos, 1 mangkuk lagi. Wow, kakak ini benar-benar bisa makan banyak ya. Aku seminggu nggak akan bisa makan sebanyak ini. Jangan bilang begitu, gadis. Tidak sopan. Kamu gak merasa dia sangat istimewa? Suka makan banyak ya? Dia memang asisten yang aku carikan untukmu. Dia memang teman online yang kamu bilang. Aku kira dia hebat sekali. Ternyata sama seperti kita, masih anak kecil juga. Kamu saja yang anak kecil. Aku dan Tian-Tian bukan? Adik ganteng kan? Bagus, bagus. Kakak, kamu gak suka dia kan? Omong kosong, kita masih anak-anak. Suka-sukaan apa sih?
Halo, aku adik Jiang Yan. Halo Jiang Ce. Kamu pasti adik iparku ya? Jangan omong sembarangan. Jiang Yan, manis sekali. Anak kecil tidak mengerti. Jangan dengarkan omong kosong dia. Ini aku berikan untukmu, terima kasih. Kalian dulu duduk saja. Aku akan segera selesai makan. Aku sudah selesai makan. Kapan kalian akan pergi melakukan hal besar yang kamu bilang? Ah, kamu mau membawanya pergi? Betapa berbahayanya itu. Adik manis sangat hebat. Dia cuma gadis kecil, seberapa hebatnya dia. Tapi kita harus pergi. Jiang Ce, bahkan kalau datang 10 orang lagi, aku masih bisa mengangkatnya. Hebat, sudah selesai. Turunkan Jiang Ce. Kita berangkat sekarang, Hari ini ada pelanggan besar. Semua, semangat ya. Kalau sampai menyinggung Dewa Rezeki, aku akan membuat kalian menyesal. Bos besar, orangnya datang. Kamu yang menelepon aku untuk bekerja sama, kan? Benar sekali. Aku suruh kamu undang Dewa Kekayaan. Kenapa kamu malah bawa 3 bocah kecil? Kamu adalah bos dari kelompok Yamaguchi. Dari mana datangnya bocah kecil? Segera pergi dari sini. Jangan ganggu urusanku yang baik. Tidak perlu lihat lagi. Kami adalah dewa keberuntunganmu. Kalian beberapa bocah kecil berani sombong seperti itu. Tidak tanya dulu tentang geng Shankoku. Reputasinya di kota Hai ini. Kami sudah tahu kau bertransaksi dengan Jiang Ruo. Asal kau serahkan bukti Jiang Ruo menyewa pembunuh kala itu. Di sini ada bukti kejahatan pencucian uang dari geng Shankou. Aku bisa memberimu 1 hari sebelum menyerahkannya ke polisi. Beri aku waktu kabur 1 hari. Apa? Polisi? Hahaha. Dia mau serahkan bukti pencucian uang kita ke polisi. Hahaha, dari mana beraninya anak kecil mengancam aku? Hari ini, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kalian serang aku. Berhenti, kalau berani maju lagi. Akibatnya tanggung sendiri. Kalau aku urus kalian anak kecil, apalagi yang terjadi? Ngapain diam aja? Pukul mereka. Bro, kalau begitu, kita lari dulu aja, jangan takut. Ada aku di sini. Nona, aku salah. Nona, maafkan aku. Dengarkan dan taat itu tidak buruk, kan? Kenapa harus menanggung penderitaan seperti ini? Sekarang aku tanya 1 pertanyaan. Kamu jawab 1. Baik, baik, baik. 5 tahun yang lalu, apakah Jiang Ruo menyuruh kalian membunuh Jiu Heng? Iya. Selain catatan transfer yang Jiang Ruo berikan kepada kalian saat itu, apakah kalian masih menyimpan bukti lain? Ini. Hei. Aduh. Aku beri. Kalau begini kan sudah cukup. Ditemukan di sini, 1 juta. Asalkan kalian membantu aku. Akan memainkan adegan pembunuhan Ji Yong Heng dengan baik. Aku akan beri kalian 1 juta lagi. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Pergi cepat. Hei. Jiang Yan, benar-benar berencana membebaskan mereka. Ini bukan gaya kamu. Saya adalah pengacara keadilan. Jiang Yan bagaimana mungkin dengan mudah membiarkan penjahat lolos? Kakak ipar, tenanglah. Saya sudah mengirim bukti ke kantor polisi melalui teknologi. Yang Chao. Kalau kamu terus berteriak sembarangan, aku tidak mau main sama kamu lagi nanti. Ai Tian. Adikku sedang bercanda sama kamu. Kalau kamu tidak percaya omongannya, itu bagus. Kakak, kita sekarang punya bukti. Cepat bangunkan ayah. Kakak Yu Heng, aku tahu aku sebelumnya salah, tapi hatiku selalu peduli padamu. Kalau bukan karena mencintaimu, bagaimana aku bisa melindungimu 5 tahun lalu? Bukankah kau bisa menoleh sebentar padaku?
Kakak Yuhang, kau tahu aku mencintaimu. Kakak Yuhang, aku menyelamatimu sekali. Kamu menyelamatiku sekali. Setelah kita beres, jangan lagi pikirkan hal kecil seperti ini. Kalau tidak, pekerjaanmu di Gesiti juga tidak akan aman. Kakak Yuhang, kalau tidak pergi sekarang, aku panggil satpam. Yeah. Masuk. Ayah. Apakah anak ini terlalu kekurangan kasih sayang dari ayah? Kenapa begitu lihat aku langsung panggil ayah? Xiaoyan, Xiaoce, kalian kenapa datang? Meskipun tes DNA menunjukkan kami tidak memiliki hubungan darah, tapi aku semakin suka mereka berdua. Kenapa ya? Ayah, aku baru saja melihat wanita jahat itu. Dia masih di kantor ayah. Apakah ayah benar-benar menyukainya? Tentu saja tidak. Ayah dari anak ini bukan begitu. Dia hanya seorang karyawan di perusahaan ayah. Mobil kecil, maaf ya, dia pernah menyelamatkan nyawa ayah. Ayah tidak bisa mengabaikannya. Tenang saja, setelah ini kita akan beres semuanya. Kalau nanti kamu ada masalah dengan dia, ayah pasti akan membantumu. Kakak, aku memang tahu Dedi bukan pria brengsek. Aku tidak salah, kan? Bisa dibilang begitu. Hehe, ayah, aku mau bilang ini sama kamu. Tolong, Ji Yuheng. Kalau kamu berani menyakiti anakku hari ini, aku akan melawanmu. Jengkel Xiaoce. Ibu sudah cari kalian seharian. Kemana kalian pergi? Tidak bilang apa-apa ke aku. Telepon juga tidak diangkat. Mau bikin mama panik ya? Maaf, mama. Handphone aku kehabisan baterai. Sudahlah, mari kita pulang. Ngomong-ngomong, aku mau adik dulu ke toilet sebentar, nanti kembali lagi. Aduh, aku nggak tahan lagi. Jangan lari. Jiang Yao, minumlah air sedikit. Ji Yuheng, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Aku sudah bilang padamu. Dua anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu kehidupan mereka. Jiang Yao, mereka sendiri yang datang mencariku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menutup pintu. Tidak membiarkan mereka masuk. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi aku bisa jelaskan bahwa rekaman itu plagiat. Catat baik-baik. Masalah itu sudah berlalu. Tolong segera transfer uang ganti rugi ke keluarga Lu. Dan kedua anaknya. Lu Feng. Lu Feng lagi, dia lagi. Ini aku kenapa ya? Kenapa badan jadi sangat panas? Aku sebenarnya kalah sama dia di mana? Apa yang kamu bandingkan dengan Kak Lu Feng? Ini kesalahanmu sendiri. Jangan bergerak. Kenapa badan ini begitu panas? Apa ini? Kalian sedang melakukan apa? Jiang Yao, kamu pelacur tak tahu malu. Jiang Ruo, kamu wanita gila. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kantorku seenaknya? Aku sedang tidak gila. Jiang Yao, bajingan ini. Padahal sudah punya kekasih baru. Masih saja menggoda kamu di sini. Kamu jelas milikku. Dia kenapa ngomong seenaknya lagi? Hati-hati, aku gak akan baik sama kamu. Kakak Yuheng, kamu lupa ya? 5 tahun lalu aku yang menahan pisau itu untukmu. Kamu bilang akan memperlakukanku dengan baik. 5 tahun lalu, selama 5 tahun ini, ayahmu menggunakan nama Ji untuk melakukan banyak hal yang tak terpuji. Kau kira aku tidak tahu? Dan soal kau meniru Lu, aku juga yang mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya. Xiao Ruo, meskipun kau pernah menyelamatkanku, hal-hal ini sudah cukup untuk membayarmu. Berapa lama lagi kau ingin mengancamku dengan hal ini? Kakak Yuheng, aku tidak bermaksud begitu. Maling hebat. Sampai kapan kamu akan terus menipu aku? Ayah, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Kamu si kecil bajingan. Ini adalah kota G. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk membuka kedok wanita jahat sepertimu. Ayah,
5 tahun lalu kau hampir terbunuh saat dalam bahaya. Sebenarnya Jiang Ruohua membayar geng hitam untuk mengatur semuanya sendiri. Pahlawan penyelamat palsu. Kamu omong kosong, kamu menuduh tanpa bukti. Kakak Yuhe, jangan percaya mereka. Mereka semua dibawa oleh Jiang Yao. Dengan sengaja merusak hubungan kita berdua. Tak menangis sebelum peti mati terbuka. Ini 1 juta. Asalkan kalian membantu aku bermain peran dengan baik. Dalam adegan pembunuhan Ji Yuheng. Aku akan beri kalian lagi 1 juta. Kakak Yuheng, jangan pernah percaya pada mereka. Suara itu dibuat oleh mereka dengan menyuruh orang lain. Cukup, petugas keamanan. Bawa dia pergi. Nyonya, bukti sudah saya serahkan ke kejaksaan. Termasuk soal plagiatmu yang lalu. Semua ini akan membuatmu membayar harga yang mahal. Bukan, Kak Yuhe. Aku tidak melakukan ini. Ini bukan aku yang melakukannya. Semua ini karena 2 anak nakal ini. Mereka menuduhku. Rekaman ini palsu. Percaya padaku. Bos besar dari geng Mengkou sudah ditangkap. Kamu tinggal menunggu mereka berhadapan langsung. Ini lagi-lagi kalian berdua. Kalian berdua si kecil nakal. Aku akan membunuh kalian. Xingruo, kamu gila apa? Mereka masih anak-anak. Mereka adalah iblis. Dia adalah iblis yang ingin merusak hubungan kita. Kakak Yuheng. Percayalah padaku. Aku memohon, percayalah padaku. Hanya aku yang mencintaimu. Orang, bawa dia ke kantor polisi. Kakak Yuheng. Kakak Yuheng. Xiao Yan Xiao Ce. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Daddy. Jiang Yao. Aku ingin bicara tentang anak-anak. Kami tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah bilang padamu. Anak-anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang. Jembatan tetap jembatan. Jalan tetap jalan. Baiklah, nenek lu pasti sudah mulai cemas. Kita pulang saja. Ya, ayo pergi. Jiang Yao, Jiang Yao. Apa yang terjadi? Kalian berdua berdiri di tempat. Kalian berdua pergi diam-diam. Kenapa tidak bilang sama mama? Ingin membuatku khawatir sampai mati. Kan, kata kakak. Mama, kamu tidak akan membiarkan kami pergi ke tempat berbahaya. Tempat berbahaya apa? Ibu tidak mengizinkan kami datang mencari ayah. Jadi kami diam-diam datang. Nanti kemanapun kalian pergi. Pasti beritahu ibu. Mengerti? Dan juga bukti tentang saudara Jiang Ruogu. Kalian berdua dapat dari mana? Dari Yamaguchi. Bukan, itu teman saya. Pergi ke Yamaguchi untuk ambil sesuatu dan beri ke anak saya. Bagaimana kamu bisa kenal? Bisa kenal teman dari Yamaguchi. Mereka itu geng hitam. Makan orang, tulang pun tak tinggal. Aduh, Mama. Aku di tempatmu sudah cukup lama. Kalian belum makan apa-apa. Ayo cepat pulang dan makan bakso singa buatan nenek lu. Hanya tahu makan. Lain kali jangan lari-lari sembarangannya. Iya, pulang saja. Sampah, kamu menuduh Jiang Yao selingkuh untukku. Lalu kamu juga mengubah hasil tes DNA untukku. Tapi kamu tetap tidak bisa menjadi Nyonya Ji. Apa gunanya aku bagimu? Dua tuan muda, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Aku tidak ingin dipenjara. Aku pasti akan berhasil kali ini. Ini terakhir kali aku berkunjung ke sini. Waktunya telah tiba. Keluarga diminta keluar. Ingat posisi Presiden Ji. Aku akan duduk di sana suatu hari nanti. Sungguh menyebalkan. Apa yang terjadi? Xiao Yan. Mama, lihat ini. Perusahaan farmasi nenek sudah menjadi kerangka kosong. Kenapa semua dana sudah dipindahkan? Mami, jika kita mengambil alih sekarang, bukan hanya tidak akan untung, tapi juga harus rugi puluhan miliar. Bagaimana Jiang Zhen berani? Obat ini adalah hasil kerja keras ibuku. Mami, mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Begitu banyak dokumen palsu. Tidak akan selesai dalam beberapa hari. Aku sudah bilang.
Kenapa mereka begitu baik hati memberikan tempat pembuatan obat itu padaku? Ternyata mereka sedang merencanakanku. Baiklah, Jiang Zhen. Kalau kamu sama sekali tidak peduli dengan kasih sayang keluarga, jangan salahkan aku kalau aku tidak peduli dengan hubungan ayah dan anak perempuan. Ayo, ambil kembali villa nenek dan tinggallah sendiri. Kamu mau pergi kemana dengan tergesa-gesa seperti ini? Pak Wu sekarang. Perusahaan nenekku sudah menjadi bangkai kosong. Kami sekarang mau cari kakek untuk menuntut keadilan. Mencari George. Baik. Kalau begitu, aku ikut kalian. Ibu Tuan Ji pergi ke keluarga Jiang. Untung saja, Jiang Xing, kamu punya pandangan jauh ke depan. Memindahkan kekayaan Zi Yao lebih awal. Kalau tidak, kita sekarang akan mengembara di jalanan. Hanya kasihan putri kita. Aduh, apa yang harus dilakukan? Cepat pikirkan cara membantu Ruo. Dia orang yang begitu baik hati. Sekarang dia difitnah dan masuk penjara. Nanti harus bagaimana menjalani hidup. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Aku sudah menyuruh seseorang untuk mencari tahu. Nanti setelah tahu dia ditahan di penjara mana, aku akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Kalian seumur hidup jangan harap bisa menyelamatkan pembunuh itu. Kamu bilang apa? Pembunuh macam apa itu? Kakak saya sudah bilang dengan jelas, kan? Kenapa nenek tua ini pura-pura apa? Menurut peraturan yang berlaku, untuk pembunuhan berencana, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Kasus yang tergolong ringan, 3 tahun hingga 10 tahun penjara. Kamu omong sembarangan. Kalau orang baik pun tidak berani membunuh serangga sekalipun, bagaimana mungkin dia membunuh orang? Meskipun dia mencoba membunuh tapi gagal. Tapi aku ingin dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Aduh Lau Jiang. Siapa sebenarnya yang kita sakiti? Saudara kandung sendiri ternyata menyakitinya seperti ini. Jangan menangis lagi. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Xiang Yao, bagaimana kamu mengajarkan anakmu? Adik perempuanmu sekarang di penjara. Aku berencana segera menyelamatkannya, tapi malah menyuruh Jiang Yan menambah penderitaannya. Bagaimanapun juga mengajarkan anak. Tidak seperti kamu, aku tidak pernah mengajarkan pembunuh. Wanita jahat itu hanya suka menyakiti ibuku. Kakakku tidak akan pernah membantunya. Kecap asin, aku adalah ayahmu. Dan juga kakek mereka yang sebenarnya. Apakah kamu membiarkan mereka bicara seperti itu padaku? Lupakan saja, Lau Jiang. Anak cucu punya keberuntungan mereka sendiri. Yao Yao, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi tolong lihatlah karena aku sudah merawatmu sebelumnya. Tolong selamatkan Ruo. Diamlah. Kamu merawatku. Selama bertahun-tahun ini, kalian ibu dan anak sudah mengambil begitu banyak dariku. Kalau aku tahu, kamu adalah selingkuhan yang membuat ibuku marah. Aku bisa berteman dengan Jiang Ruo. Bisakah aku menganggap pencuri sebagai ibu? Bagaimanapun juga, hari ini kalian berdua harus keluar dari villa ibuku. Bawalah barangmu. Kecap asin. Kecap asin. Kamu baik-baik saja. Jauhkan diri dari istriku. Jauhkan diri dari istriku. Kenapa? Kakak Lu Feng cuma menolongku sebentar. Lagi pula siapa yang jadi istrimu? Dedi, kamu datang untuk membantu mama. Bukan. Ibumu membawa pembantu lain. Tidak heran kamu tua tapi tidak punya anak yang mengurusmu sampai akhir. Bebek mati masih keras kepala. Yuer, kamu datang tepat waktu. Cepat bantu aku mengurus anak durhaka ini. Dia bahkan mau merebut rumahku dan mengusirku keluar. Di dunia ini mana ada anak durhaka sepertimu? Sang Yao belum datang. Apakah kamu ingin melihat apa yang telah kamu lakukan? Kamu. Yu Heng, jangan dengarkan mereka omong kosong. Jelas dia yang menuduh saya anak perempuan masuk penjara. Ingin menguasai kekayaan keluarga Jiang. Ruru sudah bersamamu bertahun-tahun. Apakah kamu akan diam-diam melihat? Dia dirugikan oleh Jiang Yao, wanita pelacur yang tidak tahu malu. Nenek penyihir, jangan terus-terusan mengeluh. Dedi yang mengirimnya masuk, itu tidak mungkin. Yu Heng, kenapa kamu menyakiti Ruo? Apa yang Jiang Ruo lakukan, kalian tidak tahu. Masih berani menuntut aku. Yu Heng, meskipun Ruo melakukan sesuatu, itu semua demi kamu. Benar-benar ingin membantu kamu sekarang. Orang yang memberimu topi hijau ini merencanakan membunuh keluarga Jiang. Kamu ngomong apa sih? Aku dan Jiang Yao jelas bersih, jangan sembarangan bicara.
Kalau memang bersih, jangan ikut campur urusan keluarga Jiang. Aku sudah memberi ganti rugi padamu. Masih saja mengganggu istriku. Apa kamu mau memanfaatkan kasus Jiang Ruo mencontek untuk memeras aku? Lepaskan aku. Jiu Heng akan bilang lagi padamu. Aku bukan istrimu. Jangan asal bicara. Kami sudah cerai sejak lama. Kamu memukulku demi dia. Bisakah kamu lebih dewasa? Aku bukan karena siapa-siapa. Aku memukulmu karena aku sendiri. Baik. Kalau begitu, aku tanya. Siapa bilang dulu kamu pergi tanpa memberitahu aku? Tapi kamu tidak punya waktu untuk urus cerai. Selama kita masih suami istri, jangan pernah berpikir untuk bersama pria lain. Tuan Ji mungkin sudah lupa. Kita sudah pisah selama 5 tahun. Menurut peraturan terkait, kami sudah bercerai sejak lama. Aduh, Mama. Kamu salah paham tentang peraturan. Menurut aturan normal, seharusnya salah satu dari kalian yang mengajukan. Kamu berdua tidak mengajukan siapapun. Jadi, kalian tetap pasangan sah. Dedi, kita keluarga. Kamu tetap Dedi aku, kan? Mommy, nanti kita bisa bersama Dedi, ya? SHH. Anak ini terus memanggilku. Yang itu, apakah tes paternitas sebelumnya bermasalah? Apakah Jiang Yao, Xiao Che, dan Xiao Yan adalah anak-anakku? Dedi, sebenarnya aku. Dedi, sebenarnya aku. Jika Jiu Heng tahu kebenarannya, pasti dia akan merebut anak-anak itu dariku. Bukan begitu. Mereka bukan anakmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk Jiang Yao marah. Jika aku benar-benar ayah dari Xiao Che dan Xiao Yan, aku harus bertanggung jawab kepada mereka. Bertanggung jawab tidak boleh. Kalau aku bilang tidak, maka tidak. Tidak peduli itu benar atau tidak. Selama kamu masih istri aku, mereka tetap milikku. Kepala Ji, jangan lupa. Dengan kemampuan Jiang Yan, mengurus kasus perceraian bukan masalah. Yang melakukan kesalahan dulu sebenarnya kamu. Sampai kapan kamu akan melawan aku demi dia? Wu Xiaonian ini tidak tahu berterima kasih. Itu karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Hari ini aku putuskan untuk mengusirnya dari keluarga Jiang. Nanti pasti kamu akan bersama Ruo Ruo dan Hi Mei Mei. Hao Jiu Heng. Kalau kamu memilih mengikuti mereka untuk melawan aku akan ikut sampai akhir. Aku tidak bilang mau membantunya. Ji Zong, tolong hormati diri sendiri. Kamu anak pengasuh. Kenapa kamu menghalangi aku dan Jiang Yao berbicara? Ibuku bekerja di keluarga Jiang. Dia makan dengan tangannya sendiri. Mengejar Jiang Yao juga adalah kebebasanku sendiri. Jangan sampai iri membuatmu kehilangan akal. Kalau terus seperti ini, Jiang Yao akan semakin meremehkanmu. Kau bilang aku iri padamu. Jiu He, kau gila. Jiu Hua, kamu gila. Jiu Hua, mengapa? Baiklah. Mu Feng. Jiang Yao, kamu melakukan hal yang baik. Bawa pria liar ini pulang. Lihat, membuat Yu Hang marah. Cepat bawa pria liar ini keluar dari keluarga Jiang. Tuan Tua Jiang, Anda masih khawatir. Khawatir atas kejahatan Anda memindahkan dana grup farmasi, bukan? Sekarang saya batasi kalian untuk segera pindah dari rumah ini. Dan mengganti kekurangan dana. Kalau tidak, saya akan mengirim kalian ke penjara bersama pembunuh itu. Jangan coba-coba menuduh saya secara palsu. It is a business loss. Asset transfer has nothing to do with it. Yu Heng ah. In the past, Auntie treated you like her own child. You can just watch us 12 folks be bullied by TC adulterers. The evidence is conclusive. Today, no matter who you back, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Ayah, apakah kamu akan melindungi orang yang membuli kita lagi? Ayah, apakah kamu akan melindungi orang yang membuli kita lagi? Tidak akan. Ayah tidak akan membantu orang jahat. Jika tidak mendengarkan saran kami, sekarang juga akan menelepon kejaksaan untuk datang. Untuk meninjau kondisi keuangan grup Xiao. Aku pindah. Suamiku tidak boleh pindah. Meninggalkan tempat ini. Kita mau kemana? Meski rumah ini bukan atas namamu. Sebagai anggota keluarga, kamu tetap punya hak setengahnya. Kenapa cuma karena anak haram? Kita harus kompromi hanya dengan beberapa kata.
Di dunia ini banyak pengacara. Orang lemah sudah dipenjara. Apakah kamu juga mau menemani mereka? Semua ini karena kamu, Jiang Yao. Kamu ini bintang sial. Apakah kamu harus terus mengacaukan ketenangan keluarga Jiang? Mengacaukan ketenangan keluarga Jiang. Padahal itu semua karena selingkuhanmu dan pembunuh itu. Anakku Jiang Yao. Kenapa kamu tidak mati di luar sana? Kenapa kamu masih kembali? Mati. Maksudmu apa ini? Maksudnya apa lagi? Dia dulu kabur ikut pria liar. Tidak mati di luar sana. Sekarang malah kembali lagi. Masih ingin menyusahkan keluarga Jiang kita. Kiao Ruo. Ruo. Kakak Yu Heng. Aku sudah kembali. Kamu tidak senang. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku sudah bilang aku tidak bersalah. Polisi sudah menyelidikinya dengan jelas. Tidak mungkin. Tidak peduli dengan cara apa. Setelah keluar aku juga harus mencari tahu kebenarannya. Mereka mengirimmu kembali ke dalam. Kakak Yu Heng. Mereka memfitnah kita. Itu sudah cukup. Tapi selama bertahun-tahun hubungan kita. Apakah kamu sama sekali tidak percaya padaku? Ayah, kita tidak bisa melawannya. Berikan semua uangmu padanya saja. Sebagai putri Anda, aku pasti akan mendukungmu bangkit kembali. Shuo, putri baikku. Tidak seperti dia, anak yang tidak berbakti. Dia benar-benar ingin membuatku mati. HMPH. Tolong kalian harus berperan sebagai ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Pindah ke tempat lain. Yao, jika keluargaku pergi, bisa membuatmu lebih bahagia. Maka aku akan pergi bersama ayah dan ibu. Di sini kalian tidak diterima. Pergi dari sini. Kamu. HMPH. Jiang Yao, apa yang kamu lakukan ini terlalu berlebihan. Dia bagaimanapun juga ayah kandungmu. Meski tidak mengingat hubungan darah. Cara kerasmu ini juga mencoreng reputasimu. Jiu Heng, jangan pura-pura bersedih di sini. Menipu diri sendiri. Ingin membela Jiang Ruoming. Lebih baik lakukan tes DNA lagi. Sudahlah, kalau kamu sudah memutuskan begitu, aku akan menurutimu. Ibu, bagaimana sekarang uang sudah habis? Rumah juga sudah hilang. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu kembalikan catur ini ke Jing Yao. Kak Wu Feng, kamu mau melakukan apa ini? Jangan buru-buru. Sebentar lagi kamu akan tahu. Yao. Kamu, Yao. Maukah kamu jadi pacarku? Aku bersedia merawat kamu dan Xiao Che serta Xiao Yan. Mencintaimu seumur hidup. Melindungimu dan menghormatimu. Bukan Lu Fengge. Sebenarnya aku selalu. Yao, jangan buru-buru menolak aku dulu. Aku masih punya sesuatu ingin kukatakan. Aduh, paman Lu mau menyelinap masuk rumah. Ah, kakak bangunlah. Bangun, kakak. Tidak baik, kita akan diambil oleh keluarga lain. Adik, kamu bilang apa? Keluarga lain? Apa maksudmu? Ayo ikut aku. Kita akan kehilangan ayah segera. Cepat ganggu mereka. Jangan sampai mama setuju dengan Pak Unclelu. Adik, percayakan pada saya. Saya pasti akan anggap Xiao Che dan Xiao Yan seperti anak sendiri. Rawat mereka berdua dengan baik. Menikahlah denganku. Kak Lu Feng, aku. Mama. Kamu ngapain di sini? Aku sudah cari kamu lama banget. Dedi, ada masalah. Paman Lu mau kabur. Mobil kecil. Dad, mobil kecil. Kok kamu baru datang sih? Dandi, cepat pergi dan selamatkan Mami. Kalau tidak, kita akan berpisah. Semangat. Apakah kamu ingin meninggalkan aku dan anak-anak? Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apakah hari ini kamu sudah setuju untuk bersamanya? Jangan lupa, kita belum bercerai. Kita sekarang masih suami istri yang sah. Meski pernikahan kita masih berlaku untuk sementara. Tapi aku pasti akan bercerai. Aku bukan mau kamu. Bukan apa-apa. Kamu datang menuduh aku dengan orang lain.
Bukankah itu cuma ingin menggunakan pernikahan untuk merebut anak dariku? Aku sudah bilang padamu, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, aku juga tidak akan bersamamu. Aku sudah memutuskan cerai. Cheng Yaoji masih belum pergi. Apakah dia menunggu aku mengusirmu? Masuk ke rumah orang tanpa izin. Kamu tahu sendiri hukumnya, kan? Jangan lupa, aku dan dia belum berpisah. Kita masih suami istri. Mengejar wanita yang sudah menikah. Bukankah itu hal yang tidak dilakukan oleh orang yang baik? Pengurus rumah. Bawa Tuan Ji keluar. Tuan Ji, jangan buat aku susah. Andi, aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi. Tenang, Dedi pasti akan membawa kamu dan kakak pulang. Oh. Kamu siapa yang suruh panggil dia? Kamu mau bikin Mama marah, kan? Mama, maafkan Mama. Kalian berdua. Perasaan Mama, Mama bisa memutuskan sendiri. Kalian berdua nggak berhak ikut campur di sini. Ngomong apa? Bawa adikmu masuk bermain, ayo. Jangan lari. Yao Yao, kata-kata yang aku bilang tadi. Kalau kamu mau pertimbangkan lagi. Bro Lu Feng. Maafkan aku. Aku belum siap menerima hubungan yang baru. Maaf, Kak Li Feng. Xiao Yao. Tidak apa-apa. Aku akan selalu menunggumu. Kamu benar-benar akan menggunakan semua uang itu untuk membayar Jiang Yao hari ini. Kalau aku tidak memberikannya, anak durhaka ini benar-benar bisa membuatku masuk penjara. Aduh. Aduh. Aku sudah mengikuti MU selama puluhan tahun. Tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Aku bukan karena uangmu. Setidaknya harus punya tempat tinggal yang tenang. Kalau tidak, kamu dan Yao Yao harus baik-baik membicarakannya. Kami akan memberinya uang. Biarkan dia menyisakan tempat untuk kami. Makan dulu yuk. Aku akan bicara baik-baik dengannya sebentar lagi. Baik. Ayo minum susu. Aku dulu pergi ya. Lau Jiang. Kamu ingat hari ini harus bicara baik-baik sama Yao Yao. Jangan menyakitinya. Biarkan dia merasa tersinggung. Aku mengerti. Hei. Yao Yao, aku sudah memindahkan semua dana perusahaan sebelumnya. Hari ini aku bawa semuanya. Uang itu bisa aku berikan padamu. Tapi aku punya satu syarat. Apa kamu juga berani mengajukan syarat? Jiang Yu, aku ini ayahmu loh. Aku dan kamu sedang berbicara dengan baik. Bagaimana kamu berbicara padaku? HMPH. Tuan yang sombong. Lalu, sikapmu terhadap Mama bagaimana? Apakah kamu tahu? Sikapmu sudah melibatkan ancaman terhadap keselamatan orang lain. Aku bisa panggil petugas keamanan untuk mengusirmu. Bisa juga melaporkanmu ke pengadilan. Dasar anak nakal. Aku ini kakekmu. Tidak bisa sedikit sopan padaku. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Jangan menakut-nakuti anak di sini. Baik. Aku bisa memberikan semua uang itu padamu. Tapi kamu harus memberikan rumah tua itu padaku. Aku dan bibi musuh. Sudah sebesar ini umurnya. Kami juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Kamu setidaknya adalah anak perempuanku. Kamu tidak mungkin membiarkan kami tidur di pinggir jalan kan? Sekarang kamu tahu aku adalah anak perempuanmu. Dulu saat aku sedang hamil, semua orang menuduh aku berselingkuh. Bagaimana kamu bisa mengusirku keluar? Dulu, setelah Mama diusir olehmu, hampir mati di pinggir jalan. Sekarang kamu ingin Mama memaafkanmu? Tidak mungkin. Benar sekali. Kalau dulu kamu bisa memberikan lebih banyak kasih sayang seorang ayah kepada Mama. Mama sekarang tidak akan hidup seburuk ini. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kamu. Kalian. Siapa bilang pejabat boleh bakar api tapi rakyat dilarang menyalakan lampu? Jiang Yao. Aku sudah bilang baik-baik. Kamu memang tidak mau dengar ya? Kenapa kamu bisa sejahat ini?
Jangan pura-pura lagi. Aku bilang sama kamu, kalau kamu mati di sini hari ini, aku juga tidak akan kasihan padamu. Mami, sepertinya dia benar-benar tidak bisa bertahan. Hei, jangan pura-pura lagi. Hei, cepat telepon. Telepon dan panggil dokter. Ayah. Dokter. Bagaimana keadaan Pak Jiang di rumah saya? Ayah saya tidak apa-apa, kan? Masih dalam perawatan intensif. Kondisinya saat ini tidak terlalu baik, Pak. Keracunan? Aduh. Yao Yao, meskipun kamu tidak suka ayahmu, kamu juga tidak boleh membunuh dia. Iya kan? Apa yang kamu mau dia tidak beri? Ah, aku? Sekarang kamu sudah membuat kami tanpa rumah. Sekarang malah mau membunuh ayahmu. Aku tahu kamu membenci aku karena menikahi ayahmu. Tapi ibumu sudah meninggal begitu lama. Ada aturan apa yang melarang janda menikah lagi? Iya? Aduh. Ya ampun. Aku tidak mau hidup lagi. Kamu jangan sampai putus asa ya. Aku bilang lagi, aduh. Terlalu berlebihan ya. Karena ayah menikah lagi, maka harta ayah akan diambil. Bahkan mengusir ayah keluar rumah. Ini benar-benar kejam sekali. Bahkan lebih dari itu, kamu tidak dengar dia meracuni ayah. Kamu omong kosong, jangan dengarkan omong kosongnya. Kejadiannya jelas bukan seperti itu. Ibuku tidak menyakiti Pak Jiang. Ayo semua, cepat beri penilaian yang adil. Kalian benar. Anak perempuan kalian. Bagaimana mereka mengajarnya? Menghormati kakek tidak memanggil Lao Tou. Dari sini bisa dilihat. Mereka membenci suami saya. Kamu tidak salah. Saya akan segera melapor. Menangkap pembunuh ini. Saya pengacara. Saya bisa membuktikan Nona Jiang Yao tidak membunuh siapapun. Kamu pengacara? Lalu apa? Dia ibumu. Kamu bisa membuat kesaksian palsu untuknya. Segera lapor polisi. Halo polisi. Saya mau melapor. Apakah Dokter Jiang benar-benar tidak bisa diselamatkan? Tidak sepenuhnya tidak bisa diselamatkan. Asalkan menemukan pengobat terbaik di Haicheng. Kurasa bisa menyelamatkannya. Pengobat terbaik. Adik, pergi cari ayah. Guru Qi punya banyak koneksi. Dia pasti bisa menemukannya. Pengobat Jade, bagus. Harus benar-benar jaga keselamatan. Aku akan mengirim pesan ke Tian-Tian. Agar dia melindungimu. Kakak, kamu tenang saja. Aku pasti akan membawa kembali tabib Giok. Ah, siapa yang melapor polisi? Aku, saya, polisi. Cepatlah datang tolong suamiku. Ya, dia itu. Dia yang memberi racun kepada suamiku. Ingin membunuh suamiku. Ya, dia itu. Suamiku masih terbaring di dalam, hidup mati tak pasti. Tak apa, ikut kami saja. Saya adalah pengacara Nona Jiang Yao. Masalahnya belum jelas. Tuan Jiang juga belum meninggal. Kalian tidak boleh membawa klien saya. Ayah saya hampir mati. Kamu anak haram masih menghalangi penyelidikan. Apa niat kalian sebenarnya? Aduh, ini tidak adil sekali. Yao Yao, kamu begitu kejam. Apakah kamu menunggu Lao Jiang mati? Lalu membuat kematian tanpa saksi? Ah, segera tangkap mereka. Bahkan jika kamu adalah pengacara, tolong jangan halangi kami dalam menyelidik. Kami akan membawa tersangka pergi sekarang. Detektif, beri saya sedikit waktu lagi. Adik saya sudah pergi memanggil tabib. Tunggu sampai tabib menyembuhkan Tuan Jiang. Dan membuktikan klien saya tidak bersalah. Kita juga tidak boleh menuduh orang yang baik secara salah. Kalau begitu tunggu 1 jam. Nanti, apapun yang terjadi, orangnya datang atau tidak, kita harus menangkap tersangka dan membawanya ke pengadilan. Baik. Waktunya habis, Dukun Yu belum datang. Polisi, cepat tangkap kedua pembunuh ini untukku. Xiao Yan. Siapa bilang Dukun Yu tidak bisa datang? Ah Dedi, darurat di dunia persilatan. Ada apa? Kamu kenal Dukun Yu? Tidak mungkin. Hanya ada 1 jam waktu. Bagaimana kalian bisa menemukan tabib Giok? Kalian berdua nakal. Tidak menyangka, kan?
Tabib Giok adalah dokter pribadi dediku. Tabib Giok, tolong cepat sembuhkan kakek Jiang. Agar bisa membantu Mama membersihkan nama baiknya. Baik. Bukankah aku suruh kamu cari beberapa preman untuk menghentikan bocah itu? Aku jelas sudah suruh orang untuk menghentikannya. Kakak, tenang saja. Aku pasti akan membawa Dokter Yu kembali. Selesaikan bocah itu untukku. Jangan sampai dia bertemu Ji Yuheng. Nanti aku beri kamu 1 juta. HMPH, wanita jahat. Untung kakakku sudah memanggil Tian-Tian untuk melindungiku. Kalau tidak, kamu benar-benar akan berhasil. Kalian mau melakukan apa? Anak kecil. Aku akan membawamu ke taman bermain, ayo. Sekarang jadi masalah. Ibu masih menunggu aku menyelamatkannya. Apa kali ini benar-benar akan hancur semua pasukan? Kau bajingan kecil berani menggigitku. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Sayang, tolong aku. Lagi-lagi. Tangkap mereka berdua, jual saja. Aduh sialan. Aduh sialan. Ah. Kamu duluan saja. Aku di sini. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Jahil banget. Jangan panggil aku seperti itu. Aduh. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Tabib istimewa ini belum tentu bisa menyelamatkan ayahmu. Kita coba bersikap lemah dulu saja. Kakak Yuheng, akhirnya kamu datang. Jiang Yao, wanita jalang itu, demi kepentingan pribadi, malah meracuni ayahku. Dia sekarang masih di ruang perawatan intensif. Kehidupan dan kematian belum jelas. Cukup. Tabib Yushen sudah datang. Paman akan segera sadar. Saat itu, siapa pelaku sebenarnya? Semua akan terungkap dengan sendirinya. Ayo kita pergi. Mama. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mama, kenapa kamu menarikku? Ji Yuheng memang tidak suka padaku. Apa yang bisa kulakukan? Kamu harus lebih hati-hati akhir-akhir ini. Jangan sampai Jiang Yao dan Ji Yuheng mengetahui kejadian dulu. Ji Yuheng sudah memanggil tabib kerajaan. Aku takut rencana kita akan gagal. Kita harus bersiap lebih awal. Tapi siapa yang menyelamatkanmu dari penjara? Bagaimana kamu tahu? HMPH. Kamu adalah putriku. Aku sangat memahami pikiran kecilmu ini. Tak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa keluar. Sekarang kita butuh bantuan dia. Dukun Sakti, ayahku. Dia bagaimana? Selamat, Pak Ji. Operasi Nyonya Ji sangat berhasil. Dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter Yu, terima kasih kali ini. Tak perlu dikatakan. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas utama saya. Ini adalah gejala pasien yang saya lihat. Ini bukan gejala yang biasanya muncul karena diracun secara tiba-tiba oleh orang lain. Setelah saya periksa, ini seharusnya racun kronis. Sekali terstimulasi, racunnya akan semakin cepat bekerja. Stimulasi itu tidak mengherankan. Pasti itu Jiang Ruo dan keluarganya. Mereka benar-benar kejam. Demi uang dan rumah. Bahkan bisa membunuh ayah dan suaminya sendiri. Semoga polisi bisa segera menangkapnya. Agar mereka tidak merugikan masyarakat. Mami, aku punya cara untuk menemukan mereka. Iya, ayah. Ayah, jaga Mami dengan baik. Urusan mencari orang serahkan saja pada aku dan kakak. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kalau mereka sampai terdesak dan nekat, bagaimana? Percaya saja, ada Tian-Tian di sini. Tak ada yang berani menyakiti kita. Ayo pergi. Xiao Yan, Xiao Che. Kalau tidak, aku antar kamu pulang. Oh, tidak perlu. Hei, Pak Ji, laporan tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Silakan lihat. Bukankah kita mau cari seseorang? Kenapa ke sini? Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Begitu ada perkembangan, mereka akan langsung melapor ke aku. Oh ya, Tian-Tian. Hari ini adalah festival Kixi. Prioritas utama adalah membuat janji kencan untuk ayah dan ibu.
Ternyata kalian bilang mau mencari seseorang. Hanya sebagai alasan untuk pergi. Memang pantas jadi adik iparku. Langsung paham. Jangan panggil aku adik ipar kecil. HMPH. Oh, tunggu sebentar. Aku pergi cari mama. Jiangce, kamu cari papa. Tian-Tian, atur suasana. Hari ini kita buatkan jembatan Magpie untuk mereka. Bertemu, Ham. Apa? Bukankah kita bertiga makan bersama? Dia datang untuk apa? Ayah, semangat. Semangat. Selamat Hari Kiksi. Hari ini hari apa? Kamu tidak merasa memberikan aku bunga itu tidak tepat? Xia Yao, beri aku satu kesempatan. Tidak mungkin. Kalau Zhao dan Yan bagaimana? Sampai kapan kamu mau terus menipuku? Aku sudah melakukan tes DNA. Mereka memang anakku. Pak Ji, laporan orang tua dan anak yang kamu minta terakhir kali sudah keluar. Lihat ini. Aku sudah bilang dari dulu. Mereka adalah anakmu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Yu Heng, percayalah padaku. Anak ini benar-benar anakmu. Aku tidak berselingkuh, Yu Heng. Yu Heng. Sekarang kamu ingin mengakui mereka, tapi sudah terlambat. Ji Yu Heng. Hubungan kita sudah putus 5 tahun yang lalu. Cintaku padamu sudah mati 5 tahun yang lalu. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan yang bisa diminum. Dengarkan aku jelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Sekarang kamu ingin mendapatkan hak asuh kedua anak. Tidak boleh, nak. Ayo kita pergi. Ayah, jangan putus asa. Aku dan kakak akan selalu membantumu. Xiaoyan, mobil kecil. Bapak juga pernah ditipu orang dulu. Melakukan banyak hal yang menyakiti ibumu. Kalau kalian mau memberi aku satu kesempatan, aku minta maaf kepada kalian. Tergantung bagaimana penampilanmu. Aku pasti akan berbuat lebih baik lagi nanti. Xiaoyan, Xiaoce, pergi. Kakak muda kedua, tolong bantu aku sekali lagi. Apapun yang kamu minta aku lakukan, aku bisa. Kamu seorang yang benar-benar dibenci oleh Jiu Heng, seorang sampah. Masih bisa membantu aku melakukan apa lagi? Aku tahu kamu ingin GC, tapi tidak nyaman untuk melakukannya langsung. Aku yang melakukannya, aku jamin tidak akan ada yang mencurigai kamu. Belakangan ada sebuah tender. Aku sangat tertarik dengan proposal tender dari Jiu Heng. Saya masih karyawan Ji sekarang. Saya akan membantu Anda mencuri. Tapi sekarang polisi sudah mulai menyelidiki saya dan ibu saya. Saya butuh Anda mengatur seseorang untuk mengirim saya dan ibu saya ke luar negeri. Kamu tidak berhak menawar dengan saya. Segera kirimkan proposal tender untuk saya. Baik. Ayo pergi. Sudah ketemu. Suning beberapa hari lalu membeli racun lambat di pasar gelap. Ini adalah rekaman pengawasan toko di pasar gelap. Jiang Lu, orang kita berhasil melacak ibu dan anak Jiang Luo Suning. Lanjutkan pelacakan. Jangan sampai membuat mereka curiga. Cepat, kalau tidak pergi sekarang nanti terlambat. Mama, aku belum selesai packing barang-barangku. Ini semua adalah barang berharga milikku. Barang berharga apa? Kembang api bisa dibeli di mana saja. Pembunuh berantai. Kalian tidak akan lolos. Sekarang kami curiga kalian berdua membeli narkoba dan membunuh Tuan Jiang. Sekarang tolong ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Membunuh apa? Kalian berdua. Apakah kalian disuap oleh 2 anak haram itu? Untuk memfitnah kami. Bukti sudah diserahkan ke polisi. Soda, lain kali kalau beli barang di pasar gelap jangan lupa.
Jangan pakai kartu sendiri. Aku yang memberikan obat itu. Ibu, selamatkan nyawa. Cepat pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak bisa. Kalian berdua harus kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Racun itu aku yang beli. Orang itu juga aku yang bunuh. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku tidak tahu apa-apa. Dia tidak boleh pergi. Yin Wei Jiangruo diduga menuduh saya 5 tahun lalu. Mama, tuduh apa? Kamu apa haknya menyebarkan fitnah di sini? Polisi pun harus punya bukti untuk menangkap orang. Kami akan menyelidikinya dengan jelas. Sekarang kalian hanya perlu ikut kami pulang dan bekerja sama dalam penyelidikan. Ayo, lari cepat. Xingyao, kau yang memaksa aku berada di ujung tanduk. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Anakku, kalian hebat sekali. Begitu cepat sudah membantu ibu membersihkan tuduhan. Sudah menangkap pelakunya. Ibu, aku dan kakak akan selalu melindungimu. Aku mengerti. Yao Yao. Kamu datang untuk apa? Apa aku belum cukup jelas? Jangan ganggu hidup kami, ayo pergi. Mencuri kekasihku. Mencuri segalanya dariku. Semua kalian mati saja. Semua kalian mati saja. Hati-hati. Ayah Yuhang, ayah, ayah, ayah angkasa, ayah, 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 ayah. Apakah Ji Yuheng akan mencintai sampai sejauh ini? 5 tahun lalu kamu menyuruh Jiang Ruo menyakitiku. Sekarang kamu malah menyelamatkanku. Ji Yuhe, sebenarnya kamu ingin apa? Jangan kira aku akan memaafkanmu hanya karena kamu menyelamatkanku dan anak ini. Berhenti, 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 berhenti. Kakiku ini meskipun tidak apa-apa, kamu tekan sampai jadi masalah. HMPH, masih ada lagi. Kapan aku menyuruh Jiang Ruo menyakitimu? 5 tahun lalu kamu mengurungku di dalam kamar. Memberikan kunci ke Jiang Ruo. Membiarkannya mengurusku. Kalau bukan atas perintahmu, berani dia melakukan itu. Aku sudah lama ingin memberitahumu. Aku tidak pernah percaya kamu akan selingkuh. Waktu itu aku mengunci kamu di kamar. Karena takut gosip itu mempengaruhimu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin menunggu anak itu lahir. Kita lakukan tes DNA. Untuk membersihkan namamu. It was Jiang Ruo who told me that you ran away with Lu Feng. It was Jiang Ruo. Jiang Yao. Since the misunderstanding has been cleared up, can we make up now? Ji Yuheng, even if it was a misunderstanding, the harm you caused me and the child is real. Hatiku sudah tidak ada untukmu lagi. Pernikahan ini tetap harus kita akhiri. Apakah itu berarti aku bisa mengejarmu lagi? Hahaha. Mami haha. Mama, polisi sudah menyelidiki rekaman CCTV. Sekarang sedang mencari orang yang menabrak ayah. Percaya deh, pelakunya akan segera ditemukan. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Sekarang aku hanya ingin membesarkan kedua anak dengan baik. Tidak ingin memikirkan hal lain. Berapa lama pun, aku bisa menunggumu. Sesuai keinginanmu. Kita sudah bercerai. Selamat ya. Kamu akhirnya bebas. Iya, aku akhirnya bebas. Entah aku beruntung atau tidak. Aku ingin mengajak kamu makan malam bersama Xiao Yan dan Xiao Che. Tentu saja boleh. Akhirnya Mami dan Dedi tidak salah paham lagi. Memang harus dirayakan dengan baik. Adik benar. Ayo kita pergi cepat. Ayo jalan. Ayo. Orang tidak berguna. Dokumen tender belum berhasil dicuri. Kenapa harus membuat musuh waspada? Jian Yao si brengsek itu. Membuat ibuku di penjara. Meskipun dia mati, itu pantas dia terima. Iya.
Kecelakaan mobil kedua muda sudah diselesaikan. Mobilnya sudah dihancurkan. Malam ini Ji Yuheng dan Jiang Yao tidak di kantor. Saya sudah menyuap keamanan internal Ji, agar mereka menghapus semua rekaman pengawasan tentangmu. Kalau malam ini kamu tidak bisa mencuri dokumen tender, aku akan mengantarmu langsung ke depan kantor polisi. Baik, baik. Tuan muda kedua, saya akan pergi sekarang juga. Suruh Yi Feng bersiap, ya. Kenapa tidak ada? Di mana Ji Yuheng menaruh dokumen tender? Memang benar, Ji Yuhua. Kamu masih menyimpan barang pemberian orang brengsek itu. Setelah Ji Heng kalah dalam kompetisi kali ini dari grup Lu, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskan kepada semua pemegang saham. Jabatan CEO Ji Corporation pasti akan jadi milikku, kapan saja. Hehehehe. Aduh, nakal sekali kamu. Haha. Mobil kecil Daddy, mobil kecil. Peluk aku sebentar. Aduh, kenapa jadi lebih berat? Makan apa yang enak? Ceritakan ke Daddy. Ingat, sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Yao Yao Xiaoyan. Ayo, mari pergi. Hahaha. Aku percaya semua orang sudah lama menantikan. Hasil penawaran proyek Shanghai sudah keluar. Mari kita ucapkan selamat kepada Yi Feng dari grup Lu. Akhirnya memenangkan tender ini. Selamat. Ji Heng, karena Jiang Luo si sampah itu tidak bisa merusakmu. Biarkan aku turun tangan sendiri dan membuatmu jatuh dan terkenal. Direktur Su. Selamat. Terima kasih, Bapak Ji. Saya mewakili grup Lu untuk mengikuti lelang ini. Perusahaan Yi Feng di bawah naungan kami. Kapan mereka bilang akan ikut dalam lelang ini? Pak Bos Lu, selamat ya. Sebuah anak perusahaan kecil di bawah grup Lu. Ternyata bisa mengalahkan perusahaan induk Ji dan grup Lu. Pak Lu, pulang nanti harus beri bonus yang bagus ya. Pasti. Pasti. Bos Ji, sayang sekali dengan grup Ji. Harga satu surat hanya 100.000 lebih mahal dari kalian. Saat itu aku melihat. Aku kira itu dari Lu. Ternyata yang aku lihat adalah surat penawaran dari Ji. 100.000? Kamu tidak tahu bicara ya? Dengan kamu seperti itu, bagaimana bisa memimpin lelang? Tuan yang terhormat, membuat fitnah itu melanggar hukum. Kamu pasti tahu, kan? Kalian berdua, kenapa bicara sama orang dewasa? Begitu. Dua bayi yang lucu. Nah, Pak Lu dan Pak Ji, kalian dulu saja yang sibuk. Aku dulu pergi dulu ya. Itu. Kalau tidak apa-apa, aku yang mengundang semuanya makan bersama. Tidak usah. Tender kali ini berkaitan dengan apakah kinerja G di paruh kedua tahun bisa tercapai. Karena sudah gagal, saya perlu kembali dan menjelaskan kepada para pemegang saham. Pak Ji, kejadian plagiat Ji terhadap Lu sebelumnya sudah merusak reputasi grup Ji. Sekarang grup Ji mengikuti tender proyek Shanghai dan kalah lagi dari grup Lu. Bagaimana kamu bisa menjadi CEO seperti ini? Grup Lu baru didirikan kurang dari 10 tahun.
Dalam hal kekuatan, sudah hampir mengalahkan grup G yang sudah berdiri puluhan tahun. Sekarang semua orang sedang membicarakan. Grup Lu akan melalui proyek Shanghai. Lebih memperkuat monopoli pasar. Menggerogoti keuntungan grup kami. Kamu tahu seberapa besar pengaruh harga saham grup G? Kalau kepala keluarga Ji gagal, aku tidak keberatan berganti peran. Dalam beberapa tahun terakhir, Ji telah mengelola cabang Ji di luar negeri. Dengan sangat baik, aku yakin dia di dalam negeri pasti bisa memimpin grup Ji menuju kejayaan. Kembali ke puncak. Mohon semua direksi tetap tenang. Ini bukan yang ingin dilihat oleh kakak. Kegagalan tender juga bukan yang ingin dilihat semua orang. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa rekaman pengawasan. Percayalah, jawabannya akan segera didapat. Maksudmu apa? Saya sudah menelusuri semua laporan tender beberapa tahun terakhir. Tidak pernah ada perbedaan harga sampai 100.000 unit. 100.000. Kalau tidak, itu pasti prediksi dari Lues. Kalau tidak, itu pasti dari GS. Juara 3 benar. Kegagalan tender kali ini memang mencurigakan. Kita harus menemukan pengkhianatnya. Biar dia bertanggung jawab atas masalah ini. Bos Ji sudah menemukan pengkhianatnya. Kalau sudah ketemu, cepat tunjukkan ke kami. Kami memeriksa semua rekaman CCTV grup G dalam 2 hari sebelum lelang. Semua rekaman grup G. Saat ini orang yang mencurigakan. Hanya wanita yang menopang Tuan Ji kembali ke kantor ini. Setelah penyelidikan, wanita ini adalah mantan istri Tuan Ji, Jiang Yao. Sekarang bekerja di grup Lu. Ji Heng, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu seorang CEO yang terhormat, tapi malah dipermainkan oleh 2 saudara perempuan Jiang. Satu membuatmu menjadi peniru, yang lain membuatmu kehilangan Shanghai Xiao. Bagaimana kamu masih punya muka duduk di sana? Ji Heng, kali ini, meskipun kamu tidak mati, aku tetap akan membuatmu tercabik-cabik. Tidak mungkin itu di Xiangyang. Hari itu aku yang menyuruhnya mengantarku pulang. Ayo rayakan perceraian kita. Ah. Pak Ji, halo. Ada dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Aku sudah taruh di meja kantor Anda. Baik, sudah tahu. Aduh. Kamu senang banget ya cerai sama aku. Minum sebanyak ini. Bertahun-tahun sudah. Baru bisa makan bareng kamu sekali. Selamat ya. Kalau begitu, aku antar kamu ke kantor saja. Kakak, sadar dong. Bahkan jika dia yang mengantar kamu pulang. Bahkan jika dia tidak berencana sejak awal. Apakah mungkin dia memanfaatkan saat kamu mabuk? Untuk melihat dokumen yang kita catat. Tidak mungkin dia seperti itu. Sudah sampai di sini. Kamu masih membela 2 saudara perempuan. Semua fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih tidak percaya. Kakak, kamu sangat mengecewakanku. Teman-teman, aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika benar aku yang menyebabkan kegagalan tender, aku akan dengan sukarela melepaskan jabatan Presiden Ji. Tapi jika terbukti masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Yao, aku berharap kalian bisa mengembalikan nama baiknya. Aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, kamu harus mengundurkan diri karena tanggung jawab. Nanti jangan salahkan kami kalau tidak berperasaan. Hei hei hei. Xia Yao. Bukankah kamu pergi menenangkan Dewan Direksi? Kenapa malah ke sini? Xia Yao, aku tanya kamu. Apakah kamu pernah mengintip dokumen tender grup Shanghai di kota G? Jiu Heng, kamu menganggap aku Jiang Yao siapa? Hal ini sangat penting bagiku. Waktu itu malam kamu mengantarku pulang ke kantor. Apakah kamu benar-benar mengintip? Jiu Heng, ini rumahku. Kalau kamu datang, berarti untuk menimpakan tuduhan palsu padaku. Kamu tidak diizinkan keluar dari sini. Dedi, Mami, bicara baik-baik, jangan bertengkar. Maafkan aku percaya padamu. Tapi malam itu, selain kamu, ada yang datang ke kantorku. Tidak ada orang lain lagi. Selain itu, berangkasku dikunci dengan kata sandi Dedi. Apa dengan kata sandinya?
Itu adalah ulang tahun ibumu. Selain aku, tidak ada yang tahu kata sandinya. Dia tidak berbohong padaku. Selama 5 tahun ini, dia selalu memikirkan aku. Selain mama. Selain keluarga mama, mereka juga tahu hari lahirnya. Kalau kamu pakai hari lahir mama sebagai password, orang yang tahu hubungan kalian bisa langsung menebaknya. Apa mungkin? Iya. Informasinya masih di perusahaan. Dia juga bisa masuk ke kantor saya sembarangan. Tapi hari itu aku pergi memeriksa rekaman CCTV. Semua video di kantor aku dihapus. Tak bisa diverifikasi. Daddy, serahkan kamu padaku. Xiao Ce, ini semua video apa? Daddy, agar kamu tidak melakukan hal yang salah terhadap mama. Aku membobol sistem CCTV di kota G. Ini semua adalah cuplikan rekaman CCTV dari kantormu. Sudah ditemukan. Bayangan ini. Gaya berjalan ini pasti Jiang Luo. Tapi wanita jahat ini. Kenapa dia berani mengambil risiko tertangkap dan menuduh Daddy? Tindakan seperti ini juga tidak menguntungkan dia, kan? Sebelumnya Jiang Luo juga beberapa kali lolos dari hukuman hukum. Pasti ada seseorang yang membantunya di belakang. Orang ini pasti yang paling berperan besar dalam hal ini. Kamu bilang, apakah orang ini mungkin Ji Jun? Ji Jun beberapa tahun terakhir berkembang sangat baik di luar negeri. Saat ini dia sudah memiliki pengaruh yang cukup besar. Mereka ingin dia menjadi presiden perusahaan Ji. Dia pasti bukan tipe orang yang rela menjadi pemeran pendukung. Kalau Jiang Luo punya seseorang di belakangnya, kemungkinan besar dia adalah ibunya. Ayah, kalian jangan khawatir. Aku dan adikku pasti akan membuktikan bahwa kalian tidak bersalah. Kami tidak akan membiarkan orang lain mengganggu kalian. Jiang Lu. Kami melalui sistem identifikasi wajah dari Departemen Transportasi. Menemukan Jiang Lu. Dia sedang menuju ke pelabuhan. Harusnya dia naik kapal selundupan keluar. Tidak baik. Jiang Lu akan lari. Apa? Jiang Ruo. Lari kemana? Kakak Yu Heng. Lihatlah. Demi 5 tahun persahabatan kita. Lepaskan aku saja. HMPH, kamu hampir saja mengeluarkan kata-kata manis seperti bos. Kamu tahu itu aku. Aku hanya menebak. Tak kusangka dengan ledakan sembarangan kamu langsung mengaku. Kak Yu Heng, aku tidak sengaja menabrakmu. Yang ingin kutabrak itu si jahat Jia Yao. Kamu tahu itu. Aku mencintaimu. Bagaimana aku tega menyakitimu? Berhenti berpura-pura. Rekaman pengawasan perusahaan sudah diperiksa. Yang mencuri catatan di kantorku. Berkata cinta pada perusahaan. Tapi malah merusak reputasi perusahaan. Sekali lagi membuat perusahaan kehilangan juara ketiga proyek Shanghai. Seberapa banyak manfaat yang kamu terima, sampai membuatmu begitu setia bekerja untuk dia. Kamu sudah tahu. Haha. Jiu Heng, aku jadi seperti ini hari ini. Semua karena kamu memaksa aku. Setelah Xiao Yao pergi, aku sudah menemanimu selama 5 tahun penuh. Kamu bahkan tidak membuka mata untuk melihatku sekalipun. Aku di sini. Apakah ini sangat lucu? Saat sampai di Dewan Direksi, kamu jujur jelaskan jalan keluarmu dengan Jiun. Aku masih bisa memandang karena Wan Er. Memohon untukmu di depan Fahua. Kalau tidak, tunggu saja di penjara seumur hidup. Jiun. Aku salah. Aku salah. Nona kedua, ada apa? Orang di pelabuhan melapor. Jiang Ruo ditangkap oleh Jiu Heng. Apa yang kau katakan? Tuan muda kedua. Jika Jiang Ruo membocorkan rencana rahasia kalian, saya khawatir Anda tidak hanya tidak bisa menjadi presiden Ji Group, bahkan sulit untuk tetap berada di Ji Group. Sampah. Sampah. Tidak boleh. Harus dilakukan sebelum Jiu Heng mengungkapkan saya. Lakukan sesuatu. Segera panggil orang. Karena sudah benar-benar berkonflik. Maka tidak perlu lagi menyembunyikan apa-apa. Ji Hao sebenarnya ingin memberimu kesempatan. Karena ikatan persaudaraan. Dia memaafkanmu. Bajingan itu.
Ayah, tolong aku. Hei Ji Yuhang. Sekarang Jiang Yao dan kedua anakmu ada di tanganku. Jika tidak ingin mereka jadi mayat, bawa Jiang Ruo datang temui aku. Hanya kalian berdua yang boleh datang. Mengerti maksudku? Kisu, NG VOH, BG NYI. NGS, Chai Sencucong Tea Sao. Giang Dao, RT Cuk Lakop Heptud Give. NMN Emri, Antrai Tai VN Kon En Hamong BN. CH Cut, Tai SG CHT Jiu Heng. 11 si, lepaskan dia. Biarkan hukum yang mengadilinya. Kamu sudah memihak padanya. Kamu telah melanggar hukum. Lanjutkan, sebelum kamu semakin terjerat. Cepatlah menyerahkan diri. Ya. Perkenalkan diri Anda. Lalu biarkan aku memimpin kekuasaan keluarga Ji. Apakah aku dianggap bodoh? Aku tidak berniat menguasai keluarga Ji sendirian. Aku hanya ingin menjadi gubernur. Itu keputusan Dewan Direksi. Lalu ceritakan padaku. Sejak kecil, di mana aku kalah darimu? Hanya karena kamu kakak tertua. Keluarga memberikan semua sumber daya padamu. Selalu aku yang melakukan pekerjaan kotor. Selalu aku yang merebut kerajaan. Lalu memberikannya padamu. Adil atau tidak adil? Jadi mulai hari ini, aku ingin memimpin penyelamatan dunia sendiri. Ini adalah surat pengunduran dirimu. Ini adalah kontrak pengalihan saham grup Ji. Tanda tangani kedua kontrak ini. Demi persaudaraan kita, aku beri keluargamu jalan hidup. Tentu saja aku bilang, tidak bisa tanda tangan, tidak bisa tanda tangan. Yu Heng, meskipun kamu menandatangani, dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi aku tidak berani mempertaruhkan nyawamu. Tidak bisa. Sekarang kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Lepaskan saja, sebentar lagi. Ji Jun, apa maksudmu? Wah, sudah datang begitu cepat. Tuan muda, aku tidak memberitahunya apa-apa. Tenang saja. Aku sudah mengirimmu ke luar negeri. Kamu masih bisa ditangkap. Kamu tahu tidak, kalau bukan aku, bagaimana bisa aku bertengkar dengan kakak besar? Berseteru dengan keluarga sendiri. Ah, tidak apa-apa. Aku berubah pikiran. Kau tahu terlalu banyak. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Anak kecil, jangan lihat kakakmu. Aku baru saja membunuh orang di sekitarmu. Seorang mata-mata. Kau tidak memujiku. Malahan kau memarahiku. Aku sebagai adik sangat sedih nih. Kakak jangan khawatir ya. Segera kita akan berpisah. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Aku harap kamu suka. Kecap manis Xiao Zheng Xiao Yan. Tenang, aku akan membawa kalian keluar. Ini urusan keluarga Ji. Mengapa harus melibatkan mereka bertiga? Ini urusan keluarga Ji. Bukan urusan anak pengasuhmu untuk ikut campur. Kalau bukan karena kamu menggoda kakak ipar saya, perkawinan kakak saya juga tidak akan sebegitu tidak bahagia. Saya juga tidak akan mungkin bekerja sama dengan Jiang Ruo. Langkah demi langkah membuat kakak saya hancur. Lu Feng, keluarga kami sampai seperti ini. Kamu adalah penyebab utama masalah ini. Kalau bukan karena keluarga lu selalu berlawanan dengan grup Ji, kakak laki-lakiku juga tidak akan dipaksa ke jalan buntu. Dia juga tidak akan kehilangan cintanya. Juga kehilangan pekerjaannya. Sekarang nyawanya hampir hilang. Kamulah penyebabnya. Dengan niat jahat, kamu menyakiti kakakku. Kenapa kau bisa melemparkan air kotor padaku? Bro. Bunuh dia. Aku langsung izinkan kalian sekeluarga pergi. Kenapa kau tidak suka hadiah besar ini? Dia adalah musuh cintamu yang kau benci selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia selalu bersama kakak ipar. Kalau bilang tidak pernah berhubungan, bahkan hantu pun tidak percaya. Jangan ngomong sembarangan, sialan. Aku dan Jiang Yao benar-benar tidak bersalah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lihat saja, jelas itu perselingkuhan. Dia membuatnya terdengar seperti cinta sejati. Cepat bunuh dia. Aku akan langsung membebaskan keluargamu. Kamu benar-benar kejam sekali. Kalau aku membunuh dia,
Aku akan menanggung dosa membunuh. Sejak saat itu aku tidak bisa kembali ke negara. Dan grup Lu tanpa Lu juga akan kehilangan pemimpin. Nanti tidak bisa lagi melawan grup Ji. Kamu terus bilang itu demi orang lain. Sebenarnya ini semua demi kamu. Kenapa aku dulu tidak sadar kamu sebegitu lemah? Kakak, kamu ngomong sama adik seperti itu. Benar-benar mengecewakan cintaku padamu. Anggap saja ini bantuan terakhir sebelum kamu pergi. Kenapa kamu tidak bisa membantuku? Kakakku tidak mau membantuku. Kalian tolong bujuk dia untukku. Kalian ngapain? Lepaskan anak itu. Jangan sentuh anak itu. Jiu Heng, aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Kalau kamu tidak menusukku, maka biarkan teman-temanku menusuk istrimu dan anakmu. Kamu binatang keji. Bunuh aku saja. Mereka sama-sama akan mati. 3, 2. Jiu Heng, aku tidak takut. Kamu takut apa? Hahaha. Kerja bagus. Maaf, aku harus melakukan ini. Nanti bawa anak dulu dan pergi. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Demi anak. Kakak, kamu pergi saja. Kamu sendirian tidak akan bisa mengalahkan kami. Siapa bilang aku sendirian? Apa kamu melihat orang lain? Ada apa ini? Kenapa kamu belum mati juga? Barusan aku pegang ujung pisau dengan tangan. Tapi kamu sama sekali gak mengucapkan sepatah kata pun, Kijun. Gak nyangka sampai akhirnya. Kamu tetap gak bisa kalahin abang. Kamu pecundang. Su Feng, kamu benar-benar bikin aku kaget hari ini. Aku kira kamu beneran bakal mati. Masih saja kepala Tuan Ji yang cerdas. Kalau tidak, aku sudah menyerah hari ini di sana. Tenang saja, Jun sudah ditangkap. Menuduh, fitnah, membunuh dengan sengaja. Kira-kira dia tidak akan keluar seumur hidupnya. Mulai sekarang, tidak akan ada yang menyakiti kita lagi. Kamu ngapain? Laki-laki dan perempuan tidak boleh berinteraksi dekat. Berbisik-bisik di sini juga. Kamu mau jadi contoh apa buat mereka? Jiu Hao, kamu sudah cerai dengan Jiang Yao. Aku punya hak untuk bersaing secara adil denganmu. Kamu sudah ikut dia ke luar negeri bertahun-tahun. Tapi dia tidak pernah bersama kamu. Takutnya dia cuma menganggapmu sebagai kakak besar saja. Jangan lagi merendahkan diri sendiri. Sebelumnya aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi hari ini, dengan keberanian yang ditunjukkan oleh kakak Ling, aku merasa, aku harus mempertimbangkan kembali hubunganku dengan kakak Ling. Orang yang paling berjasa hari ini jelas aku. Dedi cemburu. Hahaha. Mami, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Bukankah kita mau ke pantai? Bukannya karena akhir-akhir ini Dedi dan Paman Lu terlalu agresif mengejar Mami. Sampai bikin Mami trauma. Kenapa kamu datang? Xiaoyan bilang mereka mau liburan. Jadi aku ambil cuti seminggu untuk menemani mereka. Kamu. Xiao Ce, bukankah kamu bilang soal jalan-jalan kalian? Hanya bilang ke aku saja. Dedi, aku juga tidak tahu kakak akan memberitahu Paman Lu. Yao Yao. Naik kereta. Mama sebaiknya naik kereta siapa ya? Kita tidak naik kereta siapapun. Cepat lari hahaha.